Bab 2201, Tanah Terberkati yang Kritis. Nama, Battle Emperor Penulis, Ao Tian Wu Hen. Plus mematikan mengatur ulang. Xiao Yu perlahan melayang ke depan, dengan mata terbuka lebar, melihat ke jarak 100.000 meter, mencari Hu Tianqiu. Masalah ini sangat mencemaskan, tidak bisa dicemaskan, ini benar-benar medan pembantaian besar di zaman kuno, tidak ada yang tahu di mana Hu Tianqiu bersembunyi. Petik 2. Dalam penerbangan, lepaskan tubuh dan pikiran Anda. Banyak indera dari napas kehidupan yang tebal awalnya dirasakan, dan jiwa yang tersisa segera terasa seperti kucing mencium bau amis, dan menabraknya dengan gila. Jika Anda berdiri di kejauhan dan menonton, Anda akan menemukan bahwa dalam jarak sekitar 7 atau 8 mil dari Xiao Yu, semua yin dikendalikan oleh kekuatan misterius, dan tiba-tiba bergegas ke arahnya karena terlalu ganas. Terlalu ganas, yang membuat beberapa tempat tampak kekurangan ruang hampa, dan tidak ada tempat untuk mendesah. Xiao Yu adalah orang yang berdiri di tengah yin itu. Dia tidak berhenti, melepaskan tubuh dan pikirannya sebanyak mungkin, dan membiarkan yin itu mengenai tubuhnya. Dengan dampak yang terus-menerus, jiwa yang tersisa bercampur di dalam, kebencian juga berubah menjadi 3 jenis kekuatan, yang masing-masing berdampak pada kondisi pikiran, jiwa, dan kesadaran. Setelah bersentuhan dengan jiwa, yin menghilang dengan sendirinya, dan kebencian dari jiwa yang tersisa terhapus, tetapi mereka masih tidak memahami dampak kekerasan dari tetap tinggal, sedangkan untuk posisi lautan kesadaran, itu punah untuk 10 api berwarna-warni, tidak ada lagi, hanya kondisi pikiran posisi, tidak membunuh, tetapi biarkan mereka terus-menerus berdampak. Baptisan yin membersihkan hati, lautan hati yang mandek tidak menyebabkan jejak riak dan turbulensi, tetapi terus berdampak, seperti halnya orang yang berlatih kebugaran fisik, berdiri di arus badai, dan terus-menerus mencuci, mungkin tidak merasakan penguatan fisiknya untuk sementara waktu dan setengah, sebenarnya ada perubahan. Kondisi pikiran Xiao Yu seperti ini. Itu terlalu maju, dan sulit untuk mengancamnya, tetapi itu juga semacam latihan. Ini akan memiliki sedikit efek pemadatan, yang membuat kondisi pikiran Xiao Yu penuh dan lebih padat, dan lebih sulit untuk terpengaruh. Terus-menerus berlama-lama di jiwa dan meratapi baptisan kemarahan yang bercampur aduk, Xiao Yu bisa merasakan sedikit perubahan di matanya. Mata terus-menerus menyebabkan sedikit fluktuasi. Setiap fluktuasi akan memiliki perubahan halus. Anda dengan hati-hati merasakannya, tetapi Anda tidak dapat menemukan di mana perubahannya. Bagaimanapun, ada begitu banyak misteri di hati Anda. Xiao Yu perlu perlahan-lahan memahami dan mencarinya. Dengan disiplin seperti itu, pikiranku mungkin benar-benar tumbuh. Sekarang 100.000 meter, dan sangat jelas, tetapi bagaimanapun juga, itu tidak maha kuasa. Seperti mantra sihir Xia Guangning, mataku tidak bisa menembus. Yah, ada kekuatan perisai mantra milik orang lain, dan yang sudah mahir tidak bisa melihatnya. Jika kekuatan pikiran dinaikkan ke level tertentu, kamu bisa menggunakan mata hati untuk menembus kekuatan perisai mantra. Ini sangat menjanjikan. Xiao Yu memblokir lautan kesadaran, sehingga jumlah yin yang mengenai suasana hati menjadi semakin berat. Tentu saja, jiwa Tianwei tidak bisa dikendalikan. Secara alami, akan ada dampak yin yang terus-menerus, dan proses penghancuran akan membuat tubuh Xiao Yu secara bertahap memancarkan cahaya keemasan yang redup, bahkan jika ada cahaya keemasan yang berkedip di matanya, tidak terlalu jelas, tetapi di tempat yang gelap ini, itu bisa ditangkap. Ada juga banyak master yang mengasah diri mereka sendiri di sini dalam jarak 10 mil. Perubahan yang begitu besar segera menarik perhatian. Banyak orang, mereka mengira ada relik yang lahir, dan mereka mendekat untuk menonton. Saudaraku, apakah aku benar? Orang ini tidak memiliki pertahanan terhadap kejahatan. Benar sekali, dia tidak hanya tidak memiliki pertahanan, tetapi juga melepaskan semua pertahanannya, dan membiarkan yin menyerang suasana hatinya. Orang ini terlalu mesum, dan para raksasa tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Raksasa, jangan lihat siapa dia, lihat dengan mata terbelalak, tetapi dia adalah orang gila Xiao Yu, tiran pembunuh di dunia manusia, memenggal dan membunuh orang gila dari jiwa 7 raksasa. Semakin banyak orang berkumpul di sekitarmu. Xiao Yu tidak ingin mengekspos dirinya sebelum waktunya. Bagaimanapun, ada master dari semua pihak di medan pembunuhan kuno, terutama iblis neraka telah mengubah ini menjadi salah satu kekuatan mereka. Itu berbahaya. Dia mengguncang King Kong sedikit. Angin cemberut yang ganas segera tertiup angin,
dan tiba-tiba bergegas, tetapi tidak ada lagi di sekitarnya, dan kemudian kecepatannya dikerahkan. Seketika 50.000 meter. 10 detik kemudian, dia tiba jauh. Xiaoyu mendarat di puncak sebuah bukit kecil. Suasana tempat ini lebih berat daripada sekitarnya, dan secara alami lebih dari 10 kali lebih berat daripada tempat sebelumnya, dan 1 atau 2 hantu terbentuk. Hantu mirip dengan hantu, tetapi mereka berbeda. Hantu tidak memiliki pikiran, dan hantu memiliki pikiran sederhana. Jika mereka dapat tumbuh dewasa, menyerap sisa-sisa yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan memadatkan pemberontakan raksasa, pencapaian akhir para raksasa hanyalah proses yang sangat panjang. Ini adalah dunia hantu di era dunia sesuatu, sangat rahasia. Pertempuran pertama di zaman kuno ditinggalkan oleh Wang Zhongwang dan Fang Junyu. Pada awalnya, dia tampaknya memiliki raksasa hantu dan banyak setengah raksasa jatuh, jadi hantu yang terbentuk di sini seharusnya memiliki pikiran kultivasi yang sederhana, jadi tempat di mana hantu itu berada pastilah Yin. Yang paling berat adalah tempat di mana sebagian orang mengubur tulangnya. Berkultivasilah di sini. Xiaoyu duduk dan menghantam puncak bukit di atas pakaiannya. Tiba-tiba, napas dingin yang luar biasa melonjak dari dalam, langsung menembus tubuh dan pikirannya, dan memengaruhi suasana hatinya. Bahkan ada kesejukan yang menghantam seluruh tubuh. Meskipun Xiaoyu sekarang adalah tubuh sejati dari roh semu, dia membeku untuk sementara waktu, dan organ-organ dalamnya hampir membeku. Perasaan ini tidak pernah dialami Xiaoyu. Pemurnian, Xiaoyu merasakan udara dingin, dan matanya bersinar dengan cahaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa tempat di mana para hantu terjerat di medan pembunuhan kuno ini dapat digunakan untuk pemurnian. Kekuatannya mungkin bahkan tidak se-ekstrim api, tetapi pemurnian yang tepat memiliki efek yang luar biasa, jauh lebih baik daripada api. Seolah-olah semuanya adalah geram. Jumlah hantu dalam pembunuhan kuno tidak diketahui, dan bahkan hantu yang lebih mengerikan mungkin lahir. Dengan melakukan ini, fisikku dapat mencapai tingkat yang mencengangkan, dan bahkan setelah aku mendapatkan batas transformasi benda-benda ajaib dari zaman alam, dan segera mencapai penyelesaian besar Roh Kudus. Petik 2. Xiaoyu sangat gembira memikirkan hal itu. Kesempatan itu muncul dengan tenang, dan itu mungkin tempat yang membuatnya melambung. Untuk menenangkan diri, Xiaoyu terus-menerus memperingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh bersantai. Bahaya di sini belum muncul, jangan sampai dia kehilangan kesempatan dan membiarkan dirinya mati, maka itu tidak sepadan. Berkultivasi, dia segera melepaskan tubuh dan pikirannya, membiarkan yin yang berat memengaruhi keadaan pikiran, kesadaran laut dan jiwa, dan kemudian terus membaptis tubuhnya dengan atmosfer dingin. Bagian paling ajaib dari latihan Aoyu adalah dalam latihan kultivasi, dan kecepatan kultivasi tidak lambat. Satu-satunya hal yang buruk adalah bahwa di tempat ini, Anda tidak dapat menggunakan Mingye. Jika Anda menggunakan Mingye, maka yin akan sepenuhnya menjauh darinya, jadi Anda hanya dapat memilih satu. Raungan. Selama kultivasinya, sebuah raungan datang. Saya melihat dua hantu melayang keluar dari bukit. Mereka mengenakan helm perunggu, mengenakan baju besi perunggu, dan memegang pedang perunggu. Kedua hantu ini tebal dan mengelilingi mereka. Raungan. Hantu di sebelah kiri mengeluarkan raungan keras, dan semburan pikiran membunuh yang dapat langsung meruntuhkan pikiran para master yang tak terhitung jumlahnya akan berlalu. Hantu kecil, tetapi di alam kaisar, tentu saja Xiaoyu tidak ada di mata. Dia melambaikan tangan dengan lembut. Angin menderu kencang bertiup, dengan sentuhan emas, dan jatuh pada hantu itu, baju besi perunggunya semua berubah menjadi potongan-potongan yang tersebar, dan tubuhnya juga berhamburan bersama angin, membentuk massa dingin murni, dipenuhi dengan kebencian membunuh yang tak berujung. Dia masih bergegas ke Xiaoyu. Yin ini lebih kuat dari yang lain. Xiaoyu tidak berhenti, membiarkannya menyerbu ke dalam tubuh, menutupi seluruh tubuh dengan dingin dan dinginnya tulang, hampir membekukan Xiaoyu, dan kemudian menggunakannya untuk latihan fisik Aoyu, melatih tubuh. Di bawah pengaruh Yin, tidak ada perubahan suasana hati, dan mata sedikit fluktuasi lingkungan sekitar menjadi kabur, dan menjadi lebih jelas lagi. Bagi Xiaoyu, itu terasa lebih jelas dari sebelumnya. Raungan. Melihat pemandangan ini, hantu lain berteriak. Dalam raungannya, gelombang suara yang terlihat oleh mata telanjang menyebar hingga 3 mil jauhnya, dan kemudian dia menarikan pedang perunggu, dan pemandangan aneh muncul. Kesuraman tak berujung bergulung dengan keras, berkumpul dengan cepat ke Xiaoyu,
dengan gila memengaruhi keadaan pikirannya, dan ada sisa-sisa yang tak terhitung jumlahnya yang menunjukkan garis besar, berteriak dengan panik, dan menamparkan. Menarik, hantu ini dapat mengendalikan sisa-sisa dan roh untuk menyerang. Ini seharusnya menjadi kemampuan khusus yang dimiliki oleh dunia hantu. Mengendalikan yin, mengendalikan yin. Xiaoyu menatap hantu itu dengan penuh minat dan merasa bahwa itu merangsangnya dan membantunya berkultivasi dengan baik. Haruskah dia menangkap beberapa hantu lagi untuk membantunya, dan tiba-tiba memikirkan sebuah masalah. Kontrol yin, apa itu yin? Itu adalah sesuatu yang secara alamiah dekat dengan langit dan bumi. Xiaoyu memiliki teknik mengambil udara, khususnya menangkap kekuatan yang secara alami dihasilkan di langit dan bumi. Jadi, bisakah teknik udara mengendalikan yin? Jika Anda bisa, hal terakhir yang tidak dimiliki medan pembunuhan kuno adalah yin, dan semakin dalam, semakin berat, dan semakin kuat, Anda dapat menggunakannya untuk menyerang musuh. Dia memikirkannya, dan segera memfokuskan perhatian Jiu Cheng pada pengendalian hantu dan jiwa yang tersisa, dan pada saat yang sama, dia merenungkan proses pembuatan foto udara dan misteri foto udara. Adapun sisa-sisa dan kejahatan itu, mereka tidak ada di hati. Jiwa yang tersisa memengaruhi jiwa. Begitu jiwa Tianwei bergetar, ia berubah menjadi yin murni, yang digunakan untuk mengolah kondisi pikiran, memperkuat kondisi pikiran, dan memperkuat kekuatan pikiran dan mata. Bagaimanapun, hantu itu sederhana dalam berpikir. Tidak banyak pikiran. Melihat Xiaoyu tidak menyerang, ia percaya bahwa ini adalah metode serangan yang efektif. Ia terus-menerus meluncurkan jiwa yang tersisa dan dengan gila-gilaan memengaruhi Xiaoyu. Ini menghemat banyak waktu Xiaoyu dan dapat bersantai. Menggunakan Yin Qi untuk mengasah kondisi pikiran seseorang, dan menggunakan napas dingin dan dingin yang dilepaskan oleh bukit untuk terus melembutkan tubuhnya. Dalam pikirannya, proses penguraian jiwa yang tersisa dan mengerahkan sarana dimulai, dan kemudian terintegrasi dengan misteri fotografi udara, set. Lebih dari 1 jam kemudian, Xiaoyu memadukan serangkaian teknik yang lahir dari hantu, menghadapi kehampaan, dan yin yang bergulir segera memadat, seolah membeku, tak bergerak. Petik 2. Melihat ini, hantu itu menggeram. Jiwa yang tersisa segera berkelebat dalam kemarahan yang tak tergoyahkan, membunuh dengan gila-gilaan di masa lalu. Ning, Xiaoyu menjentikkan jarinya dengan lembut, dan melihat bahwa Qi yang memadat dengan cepat berkumpul bersama untuk membentuk kelompok Qi yang besar. Masa udara yin ini memadatkan yin terlalu banyak, membuat napasnya yang dingin dan dingin terlalu kuat, sehingga sisa-sisa yang gila itu tiba-tiba membeku, tidak dapat menyerang, menghilang, dan berubah menjadi yin. Sok, Xiaoyu memutar jarinya setengah lingkaran di udara, menunjuk ke sebuah batu besar di kejauhan. Masa udara yang terkondensasi segera memberontak, dan mengeluarkan suara siulan tajam untuk membunuh masa lalu. Oh! Meskipun yin yang begitu berat hanya dikendalikan oleh kekuatan setengah-setengah Xiaoyu, jika dia ingin mengerahkan kekuatannya, dia dapat dengan mudah membunuh kaisar pertempuran tingkat ke-10, dan hanya sedikit kaisar Xuanzun yang dapat menandinginya. Namun setelah yin menghantam batu besar, tiba-tiba batu itu meledak. Dia tidak hanya tidak menghancurkan batu besar itu, tetapi juga memecah amarah. Apakah ada yang salah? Yin menghantam keadaan pikiran, lautan kesadaran dan jiwa benar, tetapi itu bukan tanpa fungsi menyerang entitas. Bahkan jika itu lemah, yin yang begitu kuat dapat menghancurkan batu. Xiaoyu bingung. Dia menoleh untuk melihat hantu itu, dan pada saat ini, hantu itu menggeram lagi, memadatkan yin dan dampak sisa lagi. Segera gunakan hati dan mata Anda untuk mengunci gelombang suara yang berfluktuasi. Xiaoyu mulai mengamati dari sumbernya. Di bawah mata hatinya, frekuensi difusi gelombang suara, pengekangan yin qi dan kendali jiwa yang tersisa juga muncul. Sedikit analisis. Segera setelah itu yin, jiwa yang tersisa menghantam lagi. Perubahan dalam proses dampaknya juga diterima dengan baik oleh Xiaoyu. Ya, mengapa saya lupa, yang disebut yin, jiwa yang tersisa, yang benar-benar memiliki serangan yang mengerikan adalah pikiran membunuh yang tak terlihat, kebencian, Tanpa ini, yin akan menghilang dan menjadi dewa murni dengan vitalitas langit dan bumi. Bagaimana ia dapat membentuk yin dan membuat jiwa yang tersisa abadi? Petik 2. Xiaoyu menemukan ini dan segera mengubah pendekatannya. Dalam perjalanan sarana tampilan, pencairan samar kekuatan mental dicampur ke dalamnya. Kekuatan mental yang tak terlihat bergabung ke dalam yin qi,
dan pikiran membunuh yang tidak berwujud juga dikumpulkan, dan ki membunuh yang dilepaskan oleh Xiaoyu sendiri digabungkan. Kendalikan pembunuhan. Jari-jari Xiaoyu bergetar berulang kali, dan yin dalam jarak 1 kilometer dari lingkaran segera mengembun, dan sisa-sisa yang hancur berubah menjadi yin, dan dengan jari-jarinya, sekelompok yin besar menabrak batu besar itu. Boom! Batu besar itu meledak di bawah dampak massa yin. Berhasil, Xiaoyu tidak bisa menahan kegembiraannya. Ini adalah yin dalam jarak 1 kilometer dari transfer. Dilihat dari ranah jiwa putih tingkat Tongtian yang lebih rendah, kekuatan mental cairnya mencapai setengah raksasa, dan tingkat jiwa putih yang kuat dari tingkat Tongtian dapat dimobilisasi. Setelah sepenuhnya dikerahkan metode ini, teknik pembunuhan yang dipadatkan, seharusnya dapat langsung meruntuhkan kondisi pikiran musuh. Dengan teknik ini, berjalan di tempat pembunuhan kuno telah sangat meningkatkan keamanan. Bagi siapapun, hal yang paling mengerikan adalah runtuhnya kondisi pikiran, para raksasa khawatir. Xiaoyu tertawa keras, mengulurkan tangannya, dan menghancurkan hantu itu dalam satu gerakan, mengubahnya menjadi napas dingin dan dingin murni untuk membantu kultivasinya. Setelah lebih dari 1 jam berkultivasi, udara dingin di perbukitan itu dengan cepat melemah. Ia berangkat lagi, mengandalkan penjelajahan hati dan mata, mencari Hutian Qiu, dan juga mencari tempat di mana hantu itu berada. Hantu itu dapat mengandalkan Yin Qi untuk menyembunyikan perasaan banyak orang, tetapi sulit untuk menghindari pencarian hati. Suatu hari, Xiaoyu menemukan 78 hantu. Setiap hantu telah memberikan cukup banyak kesempatan bagi Xiaoyu untuk berkultivasi. Tentu saja, untuk segera menemukan Hutian Qiu dan menyelesaikan masalah Hutian Qiu terlebih dahulu, ia tidak menghabiskan banyak waktu untuk berkultivasi. Sebagian besar dari mereka langsung dibunuh dan digunakan untuk kultivasi. Terus menggunakan teknik membunuh, secara bertahap meningkat dan menjadi mahir. Selama periode itu, saya juga bertemu dengan hantu yang kuat dan tampaknya sedang maju. Ia terus mencari di tanah pembunuhan kuno ini, dan segera mendapatkan beberapa informasi yang berguna, yaitu, sebagian jiwa pohon psikis kuno disimpan dalam tubuh manusia dan menuju ke barat daya tanah pembunuhan kuno. Xiaoyu segera mengubah arah dan langsung menuju ke barat daya. Dalam perjalanan, dia juga menemukan bahwa ada banyak orang yang terbang ke arah barat daya. Di antara mereka, ada beberapa orang kuat di alam dewa dan alam iblis dewa. Tampaknya ada sesuatu yang tidak biasa di barat daya. Dengan sedikit peningkatan kecepatan, Xiaoyu juga terbang ke depan, sambil melihat hantu itu. Area besar Tuan Manusia telah muncul, dan hantu itu perlu dihindari. Napas kehidupan yang tebal dapat membuat hantu itu mati. Xiaoyu bersembunyi di antara kerumunan, terbang ke depan, sambil menguping pembicaraan semua orang dalam jarak 100.000 meter, untuk mencari tahu apa yang terjadi di arah barat daya, dan apakah Hutian Qiu berada di posisi itu. Tak lama kemudian pembicaraan beberapa orang terdengar di telinga mereka. Semuanya cepatlah, jangan berpencar, jangan sampai dirusak oleh yang lain. Saudaraku, kita harus cepat. Kalau tidak, harta karun di tempat itu bisa dirampas dan dikosongkan. Aku tidak terburu-buru. Jika kekuatan kita terpencar dan kita tidak memiliki kemampuan untuk merebut sama sekali, kita mungkin akan kehilangan nyawa di sini. Hal-hal baik harus dijalani untuk dinikmati. Kakak pertama, kekuatanmu adalah yang terkuat. Seharusnya tidak ada masalah dengan perlindungan diri. Harta apa yang masih berikutnya? Ada jiwa sisa raksasa, yang berisi pemberontakan raksasa, dan posisi itu dikatakan dibunuh oleh Manji. Waktunya hanya kedua setelah iblis, kekuatan Super Fang Junyu setingkat itu. Karena saya tahu bahwa warna jiwa berubah, saya khawatir seluruh 3 alam tidak dapat menemukan 10 orang, jadi orang luar tidak tahu apa warna jiwa untuk membagi kekuatan. Oleh karena itu, yang disebut raksasa super ini berbicara tentang jiwa emas raksasa. Raksasa terkuat adalah iblis, jiwa putih raksasa Fang Junyu, dan jiwa hitam yang memasuki alam raksasa. Raksasa biasa adalah jiwa ungu raksasa. Mendengar jiwa sisa raksasa super, Xiaoyu juga mengerti mengapa itu begitu gila. Lagi pula, ada terlalu sedikit orang yang dapat mencapai raksasa. Setiap orang memiliki bakat dan kesulitan yang berbeda, tetapi jika mereka bisa mendapatkan sisa-sisa raksasa dan mendapatkan makna kultivasi raksasa yang tegak, bahkan mereka yang memiliki bakat tertinggi hanya dapat mencapai level tertinggi. Ranah alam dapat memengaruhi ranah raksasa.
Raksasa tegak dan jiwa raksasa dapat sepenuhnya mengubah potensi seseorang. Bagaimana mungkin hal yang baik seperti itu tidak membuat orang gila? Belum lagi orang biasa, bahkan yang disebut jenius, setengah raksasa akan tergoda, belum lagi misteri yang ditinggalkan oleh jiwa emas raksasa. Xiaoyu juga sedikit berakselerasi. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk membunuh hantu untuk kultivasi, tetapi malah menemukan hantu dan membombardir mereka secara langsung untuk mengumpulkan semua roh jahat. Orang-orang terus bergerak. Saya tidak tahu apakah Hu Tianqiu ada di arah ini. Xiaoyu juga perlu memeriksanya dengan saksama. Lagi pula, jika ada di sini, ini adalah kesempatan besar baginya untuk menyingkirkan pohon psikis kuno. Demikian pula, pohon psikis kuno adalah atribut kehidupan, dan di sini napasnya sangat berbeda, dan mudah untuk menemukannya. Kecepatan Xiaoyu berangsur-angsur meningkat. Gelombang orang, dia melihat hutan besar dari kejauhan. Setiap pohon berwarna abu-abu dan memancarkan kematian abu-abu yang kuat. Itu memenuhi langit dan bumi, tidak ada rasa kehidupan, hanya pembunuhan yang mematikan. Xiaoyu mendekati sini, dan dapat dengan jelas merasakan bahwa kemarahan di tempat ini bahkan lebih berat daripada kemarahan yang dibawa oleh satu atau dua hantu. Itu adalah tempat yang bagus untuk berkultivasi, dan kekuatan tempur Vajranya selalu setelah sedikit agitasi. Akhirnya ada beberapa perubahan yang kuat, tetapi masih ada celah besar dari agitasi tingkat lanjut yang merangsang. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan tempur King Kong. Jika 16 kali lebih banyak dalam hal pertempuran, diperkirakan memenuhi persyaratan tingkat lanjut. Hatiku menembus ke dalam hutan. Akibatnya, ditemukan bahwa ada beberapa fluktuasi jiwa yang kuat di hutan, yang dapat dilihat melalui mata, tetapi tidak begitu jelas dan samar. Ketika Xiaoyu melihat ini, dia melanjutkan dengan hati-hati. Kita bertemu lagi. Sekitar 1000 meter setelah dia memasuki hutan, sesosok tubuh melintas di depannya, dan sosok yang dikenalnya terbang dari dedaunan lebat, menghalangi jalan Xiaoyu. Maria, Xiaoyu menyipitkan matanya, berjaga dengan hati-hati. Orang yang datang adalah Maria, yang datang sendirian, tetapi dia memiliki mantra yang ditetapkan oleh raksasa kutukan Xia Guangning, jadi mata Xiaoyu sama sekali tidak dapat menemukan keberadaannya. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi, ternyata di sini. Maria berkata dengan sedikit emosi, tetapi kita telah bertemu berkali-kali dalam setahun terakhir. Xiaoyu menyesuaikan mentalitasnya dan mengamati situasi di sekitarnya. Dia tahu bahwa medan pembunuhan kuno adalah salah satu sarang tertua di dunia iblis neraka. Jangankan raksasa di sini, jumlahnya langka dan mungkin tidak ditemui, tetapi setengah raksasa pasti mungkin, dan kekacauan semacam ini didasarkan pada Maria di penyihir iblis neraka. Kedua setelah iblis, mungkinkah dia dilindungi oleh tingkat setengah raksasa? Selama ada, itu mungkin ditujukan padanya. Kenapa? Kamu masih memikirkan hal-hal di area Wulei yang berbeda. Xiaoyu tersenyum di wajahnya, tampak santai. Tentu saja, Maria mengabaikan orang-orang yang lewat dan memaksa Xiaoyu. Apakah kamu tahu bahwa zona seni bela diri alien pasti merupakan bagian dari kebangkitan alam iblis neraka untuk melindungi penglihatan langit dan bumi? Itu ditetapkan oleh iblis itu sendiri dan sebenarnya kamu sendiri yang menghancurkannya, dan kamu mengatakan apa yang harus aku lakukan untuk meredakan kebencianku. Xiaoyu mengangkat bahu, tidak selalu tentang menyerah. Wajah cantik Maria menunjukkan sedikit kedinginan. Kamu bahkan menghilangkan sedikit kekuatan terakhir dari Dewi Tiga Warna yang telah aku kembangkan selama bertahun-tahun. Ya, itu adalah pengalaman yang sangat tidak terduga. Ngomong-ngomong, aku juga ingin bertanya padamu, Maria, kita sepakat di awal bahwa kamu ingin menghilangkan semuanya dari obat mujarab Tiga Warna, dan pada akhirnya itu meninggalkan rahasia-rahasia. Hehe, ini akunnya, sepertinya kita belum menghitungnya. Xiaoyu perlahan melangkah maju. Dia ingin menangkap Maria dan membaca ingatannya. Tanda tanya, sudah setahun aku tidak melihatnya, kecepatan latihan Maria juga mengejutkan. Lagi pula, dia mendapat dukungan dari dunia iblis neraka. Dengan dukungan banyak harta, setelah setahun, Maria juga telah membuat kemajuan pesat dari ranah Xuanzun. Itu mencapai titik jiwa emas dari ranah umur panjang. Dia hanya selangkah lagi dari ranah surgawi. Peningkatan semacam ini sudah cukup untuk mengguncang satu sisi. Namun di mata Xiaoyu, kekuatan seperti itu benar-benar bukan apa-apa. Dia bisa membunuh Maria dengan satu jari, bahkan jika dia memiliki semua jenis cara ajaib. Kau ingin menangkapku?
Maria sepertinya melihat melalui pikiran Xiao Yu dan berkata sambil tersenyum. Xiao Yu berkata, ada apa? Aku mendesakmu untuk tidak menggerakkan pikiran ini. Maria berkata, ketika kamu bukan apa-apa, jiwaku tersimpan di Dewa Tiga Warna, dan keakraban denganmu bahkan lebih baik daripada dirimu sendiri. Aku berani mengatakan dari tiga alam, aku paling mengenalmu. Bagaimana menurutmu? Sulit untuk lolos dari pengamatanku. Aku berani muncul, dan tentu saja aku sudah siap. Aku tidak melihat persiapanmu, jadi aku bisa berasumsi bahwa kamu menggertak. Xiao Yu berbicara, dan perlahan melangkah maju, paksaan tak terlihat dilepaskan. Tekanan besar membentuk angin kencang, yang menyebabkan kegelapan tebal bergulung-gulung, udara bersih dan jernih muncul di sini, bunga-bunga dan tanaman itu juga bergoyang, dan pohon-pohon kuno bergetar. Menghadapi penindasan, Maria melayang kembali saat itu. Aku tahu bahwa kamu berada di dunia luar angkasa wilayah iblis angin, tetapi kamu telah menunjukkan kekuatan dan kekuatan yang tak terbatas, dan kamu telah melampauiku. Maria berkata tanpa mendesah, dulu kau bukan apa-apa, aku sudah menjadi kaisar perang semu, melihatmu tumbuh selangkah demi selangkah, baru lebih dari 10 tahun, kau sudah melampauiku. Xiao Yu melangkah maju, 10 meter. Dia mengikutinya dari dekat, dan pada saat yang sama, matanya samar-samar menangkap fluktuasi napas yang samar, menunjukkan bahwa memang ada Tuan yang melindungi Maria di sekitarnya, dan kekuatannya tidak lemah. Tetapi orang-orang ini tidak muncul. Di luar dirimu, bagiku, tidak ada yang bisa dibanggakan. Tujuanku adalah menginjak para dewa di hatimu. Tianmo, injak kakimu. Xiao Yu berkata dengan dingin. Kata-katanya yang arogan langsung menyebabkan fluktuasi hebat pada Tuan yang tersembunyi. Xiao Yu melambaikan tangannya terus-menerus. Keluar dariku. Ratusan pisau pembunuh jiwa muncul entah dari mana di sekitar tubuhnya, dan tiba-tiba melesat ke segala arah, termasuk Maria di depan, dia dikunci oleh 8 pisau pembunuh jiwa. Xiao Yu telah menembaknya. Pedang pembunuh jiwa, mengabaikan daging, dan menekan jiwa. Bahkan para raksasa tidak memiliki keterampilan mengolah jiwa, setidaknya mereka tidak terekspos saat ini, kecuali jika mereka disembunyikan secara rahasia dan digunakan sebagai keterampilan rahasia yang hebat. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah setengah raksasa, itu harus diperlakukan dengan hati-hati. Benar saja, begitu pembunuhan pikiran muncul, lusinan sosok muncul di sekitar sekaligus, di antaranya ada setengah raksasa dan master jiwa putih tingkat tinggi di level Tong Tian. Mereka masing-masing menembak atau menghindar. Xiao Yu juga membuat gerakan maju yang tiba-tiba untuk menunjukkan kecepatannya. Dia harus mengambil kesempatan untuk membajak Maria, dan pada saat yang sama melambaikan tangannya untuk menampilkan ruang pertempuran dan menarik Maria ke dalamnya. Ketika pedang pikiran baru saja muncul, tetapi melihat kehadiran Maria, cahaya dan bayangan berfluktuasi, dan sesosok tiba-tiba muncul. Dia adalah setengah raksasa. Ketika dia melambaikan tangannya, dia membentuk pusaran ki yang sangat besar, yang menghancurkan 8 jiwa pedang Xiao Yu hampir menariknya ke ruang pertempuran. Xiao Yu, yang merespons dengan cepat, segera mendarat. Dia tenggelam ke tanah dan ingin melakukan serangan diam-diam. Kau dapat menjatuhkan kakimu ke tanah, tetapi kau tidak dapat menemukan bahwa tanah tidak dapat melakukan versi yang ditingkatkan dari tembikar. Xiao Yu, penampilanku telah menunjukkan bahwa ini akan menjadi permainan pembunuhan. Itu diatur oleh senior Xia Guangning secara langsung. Jika kau dapat melarikan diri dari permainan pembunuhan ini, maka Xia Guangning akan sepenuhnya menyerah padamu. Uji, dia akan bertarung secara adil denganmu secara pribadi setelah kau menjadi raksasa. Kata Maria. Xiao Yu mengerutkan kening, aku benci orang lain untuk mengujiku. Apa itu Xia Guangning? Kualifikasi apa yang dimiliki pengkhianat ini untuk mengujiku? Lancang, berani bersikap baik kepada penduduk Siada, aku akan membunuhmu hari ini. Setengah raksasa yang berdiri di depan Maria berteriak dengan marah, dan dia juga mengambil inisiatif untuk menyerang. Para master di sekitarnya memiliki 6 jiwa putih tingkat atas Chess Heaven, 2 setengah raksasa. Ini adalah 9 master yang menyerang pada saat yang sama. Belum lagi sepasang 9 milik Xiao Yu, bahkan jika ditujukan pada satu, mereka mungkin tidak dapat menang, belum lagi ada 3 raksasa besar dan setengah raksasa di antara mereka, itu benar-benar jalan buntu. Xiao Yu mendengus dan melambaikan tangannya untuk memulai ruang pertempuran. Dia menghilang di mata orang-orang ini. 9 master menembak, dan mereka semua menyapu.
Semua orang saling bersilangan. Ketika mereka terbang melewati, Xiao Yu segera mundur dari ruang pertempuran lagi dan muncul. Tubuhnya berkedip dan menyapu langsung ke langit seperti seekor naga. Lain kali kamu bertemu, kamu akan diajari triknya. Xiao Yu meninggalkan tempat itu dengan cepat. Kamu tidak punya waktu berikutnya. Sebuah suara dingin tiba-tiba datang dari pohon tua. Ketika kata terakhir tiba, setengah raksasa membombardir dari satu sisi. Xiao Yu menggelengkan bibirnya dan berkata, kau benar-benar tidak punya hak untuk membunuhku. Mengatakan kecepatannya juga penuh. Versi yang ditingkatkan seperti cahaya dan listrik. Dalam keadaannya saat ini, dia bermain dengan kecepatan penuh. Itu benar-benar cukup cepat untuk membuat setengah raksasa itu terhuyung-huyung, dan dia tiba-tiba bergegas maju, membiarkan setengah raksasa itu memukul di udara. Hanya tawa liar Xiao Yu yang tersisa di sini. Maria dan yang lainnya saling memandang, dan beberapa tidak dapat mempercayainya. Xiao Yu lolos tanpa cedera pada pembunuhannya yang diatur dengan hati-hati. Xiao Yu muncul dari kesulitan seperti seekor naga. Jika teknik pembunuhan digunakan, itu juga dapat memiliki sedikit efek, tetapi dia tidak begitu berguna, mengekspos kemampuan ini sebelum waktunya, tetapi itu dapat memberi orang perlindungan lanjutan di masa depan. Karena itu diciptakan, itu akan tetap berada di medan pembunuhan kuno untuk jangka waktu tertentu, secara alami dibiarkan bermain ketika itu paling berguna. Pertemuan tak terduga dengan Maria ini menyebabkan Xiao Yu memiliki beberapa keraguan tentang apa yang disebut jiwa sisa raksasa yang muncul di arah barat daya. Jika memang benar, bahkan jika Maria ada di dalam hati, mengapa tidak bertindak? Atau apakah itu jebakan sama sekali? Xiao Yu mempercepat, masih mengumpulkan semua jenis yin yang sangat dingin dan dingin. Dia segera menemukan bahwa selama pertempuran sengit banyak orang, setelah mengganggu pohon kuno, akan ada sedikit rasa dingin di dalamnya, dan jumlahnya sangat kecil, tetapi tingkat dinginnya sangat menakjubkan. Bagi Xiao Yu, mengumpulkannya, digunakan untuk melembutkan tubuh, masih sangat membantu. Sekitar 3 jam kemudian, Xiao Yu datang ke suatu tempat dengan suasana yang sangat berat. Tempat ini masih di tengah hutan Nanuo. Itu di tengah. Tidak ada pohon di ruang sekitar puluhan ribu meter persegi. Ada banyak tempat yang meninggalkan jejak pertempuran sengit. Saya tidak tahu sudah berapa lama itu. Saya merasakan napas perang. Pohon-pohon kuno di sini memiliki bayangan yang lebih tebal. Sebagian besar orang yang bisa datang ke sini penuh suasana hati, setidaknya mendekati penuh, jika tidak, suasana hati pasti akan sangat terancam. Di tempat seperti inilah kekuatan pengendalian pembunuhan Xiao Yu adalah yang paling kuat. Hanya dengan satu pukulan, itu dapat menyebabkan suasana hati orang runtuh, yang dapat mengancam setengah raksasa. Tentu saja, prasyaratnya adalah kemarahan yang terkondensasi dapat dihentikan oleh orang lain. Tidak sedikit orang berkumpul di sini. Ada sekitar 6 atau 700 orang, di antaranya adalah setengah dari raksasa dari dunia neraka dan laut dalam. Tentu saja, Xiao Yu juga melihat kekuatan yang dimiliki kota suci, tetapi itu sangat langka. Dia melihatnya dengan saksama. Di bawah tanah di area ini, benar-benar ada jiwa sisa, dan itu sangat besar, tetapi di bawah jiwa sisa, ada juga formasi mantra yang besar. Meskipun saya tidak mengerti mantranya, bagaimanapun juga, saya telah terpapar pada banyak kekuatan mantra dan menghadapinya terlalu sering. Xiao Yu juga dapat menilai kekuatan dan peran kutukan. Dilihat dari formasi mantra di bawah jiwa sisa, mantra itu kemungkinan besar akan dibangkitkan oleh setengah raksasa. Kekuatan semacam ini dan kengeriannya sama sekali bukan hal yang dapat dilawan oleh raksasa biasa. Jika Anda ingin menjarah jiwa sisa, Anda harus mengambil risiko terbunuh. Ini seharusnya diganggu oleh Maria. Melihat kemungkinan krisis formasi mantra, Xiao Yu memiliki niat untuk menyerah dan tinggal di sini, paling-paling, untuk membawa dirinya sendiri ke dalam krisis. Dia tidak ingin terlibat dengan sia-sia. Xiao Yu akan meninggalkan tempat ini untuk terus mencari Hu Tianqiu, tetapi juga untuk mengumpulkan yin secara diam-diam, untuk mempersiapkan terlebih dahulu untuk menempa tubuh. Begitu dia hendak meninggalkan tanah, dia melihat kilatan orang yang tiba-tiba. Pria ini berpakaian hitam dan tampak tampan, tetapi dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia memegang pedang hitam di tangannya, dan pedang dan pria itu bersatu, langsung membombardir bagian tengah. Boom! Bumi retak. Sisa-sisa bawah tanah raksasa di tengah dan tengah juga tiba-tiba terguncang dengan keras, seolah-olah dia terbangun. Dia dengan keras melawan,
kekuatan dahsyat yang dihasilkan, dan kekuatan meledak di sekitar yang bergolak terus-menerus muncul. Pohon-pohon tua di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda meledak. Ini adalah jantung hutan, dan setiap pohon tidak tahu berapa ribu tahun usianya. Mereka telah tumbuh di sini selama berbulan-bulan, menyerap yin untuk meningkatkan kekuatan mereka. Begitu retakan muncul, yin yang dipancarkan juga sangat dingin, yang membuat beberapa orang yang penuh suasana hati memiliki suasana hati yang tidak teratur. Dapat dibayangkan bahwa derajat, tetapi bagi Xiaoyu, ini adalah hal terbaik. Dia, diam-diam menembak. Dia meraih tangannya lagi, dan yin ke yin dingin yang terpancar darinya dikumpulkan olehnya, dan semua pendapatan diblokir dalam cincin ruang angkasa. Jiwa yang tersisa bergetar, dan formasi mantra berikut meledak menjadi mekar penuh. Kekuatan itu menghantam tanah dari tanah, membentuk sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, padat, banyak orang lengah dan terbunuh di tempat. Xiaoyu dapat mengamati situasi di bawah tanah dengan matanya, dan dengan mudah menghindarinya. Di bawah pemboman begitu banyak kekuatan, lebih dari 20 pohon kuno hancur dan berubah menjadi yin yang berat. Xiaoyu segera menembak dan mengumpulkan semuanya. Ini membentuk hal yang menarik, yang lain menembak, Xiaoyu mengambil yang murah. Semua orang memperhatikan pria berpakaian hitam di tengah, dan dia selalu berhati-hati tentang serangan bawah tanah berikutnya. Pada saat yang sama, dia menjaga orang-orang di sekitarnya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ada keberadaan alternatif seperti Xiaoyu. Jangan khawatir tentang serangan diam-diam, Anda dapat bergerak sesuka hati. Petik 2. Dia mengumpulkan semua napas dingin. Terutama setelah pohon kuno itu hancur, yin paling murni yang dibawanya jauh lebih dingin daripada yin yang terbentuk setelah yin yang diperoleh sebelum dihancurkan, yang sangat membantu dalam mempraktikkan latihan fisik Aoyu. Xiaoyu terbang bolak-balik, terus mengumpulkan secara rahasia. Ada cukup yin, sehingga cincin ruang angkasa itu sendiri tidak terlalu besar, dan kompresi yin dimulai. Semakin banyak, semakin murni dan dingin yin, semakin kuat itu. Ini tentu saja yang diharapkan Xiaoyu. Boom! Pedang hitam di tangan pria berpakaian hitam itu menyerang lagi. Kekuatan pedang ini langsung menghantam tanah runtuh, dan kekuatan tak terbatas mengamuk di sekelilingnya, terlebih lagi kekuatan formasi mantra di kedalaman tanah. Namun, kekuatan susunan mantra yang dinantikan Xiaoyu pecah, dan gagasan untuk menghancurkan pohon kuno dalam jarak 1000 mil pun hancur. Di bawah pengamatan mata Xiaoyu, ki pedang yang dihasilkan oleh pria berpakaian hitam jatuh tepat di atas sekitar 300 simbol mantra dalam formasi mantra di bawah jiwa yang tersisa. Formasi mantra asli yang kuat langsung meredup, dan dengan cepat hancur dengan sendirinya. Orang ini sudah tahu situasi berikut, dia sudah siap. Xiaoyu menatap pria berpakaian hitam itu dengan heran, dan ingin melihat bagaimana perkembangannya selanjutnya. Formasi mantra itu hancur, yang juga membuat sisa-sisa raksasa itu lepas kendali, dan segera terbang keluar dari masalah. Saat sisa-sisa itu meninggalkan tanah, paksaan agung dilepaskan, dan bahkan pohon-pohon kuno di sekitarnya bergetar, dan yin berdering keras dan berkumpul di masa lalu. Sikat! Pria berpakaian hitam itu memotongnya dengan backhand. Pedang sihir hitam dengan lembut membelai jiwa sisa raksasa itu, yang segera mengurangi napasnya dan menjadi ilusi. Pria berpakaian hitam itu berkedip menyilaukan, tiba-tiba menghirup, dan kekuatan yang luar biasa pingsan. Sisa raksasa itu segera berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju alisnya. Dia ingin menangkap jiwa sisa raksasa itu, tetapi juga ingin membuat raksasa itu membudidayakan pemberontakan. Langkah seperti itu akhirnya membuat semua penonton bersemangat. Dengan satu teriakan, mereka memusnahkan. Mereka juga ingin merebut. Perkelahian itu tak terelakkan. Siapapun yang bisa bergerak di sini dapat diambil dari alam umur panjang, dan pertikaian mereka sangat menakjubkan. Untuk sementara waktu, pohon-pohon kuno di sekitar mereka runtuh. Setiap bagian dari pohon-pohon tua itu memancarkan hawa dingin. Xiaoyu mulai mengumpulkan dengan panik. Begitu banyak yin berkumpul di cincin angkasa, yang telah memampatkan yin di cincin angkasa ke tingkat yang sangat menakjubkan. Ketika dibuka, atmosfer dingin dilepaskan, dan kekuatan tempur berlian Xiaoyu berdetak kencang. Kurang maju, tetapi itu juga menunjukkan bahwa jaraknya tidak jauh, dan tingkat dinginnya dapat membekukan jari-jari Xiaoyu dalam sekejap, yang menunjukkan bahwa yin cukup untuk menyebabkan tubuh Xiaoyu mengalami perubahan kualitatif. Dia dirampok oleh orang lain,
dan dia mengumpulkan yin di sekitarnya. Proses ini berlangsung hampir 3 menit. Xiaoyu tertarik pada mereka oleh dua pohon kuno. Kedua pohon ini sedikit lebih tebal dari pohon-pohon kuno lainnya, dan tidak ada kejutan dalam penampilannya. Namun, kekuatan yang dihasilkan oleh pemboman yang kacau di atasnya, bagaimanapun, tidak dapat dikalahkan. Paling-paling, hanya ada beberapa retakan kecil. Dia tidak repot-repot mengabaikan perang, dan bahkan melihat Maria dan yang lainnya bergegas masuk, dia tidak segera pergi. Melayang kedua pohon tua. Pohon itu tidak istimewa, sama seperti pohon kuno lainnya. Pohon itu memiliki rasa ketidaknormalan yang kuat, dan Xiaoyu meletakkan tangannya di atasnya. Pasti tidak ada yang memperhatikan ini, dan Xiaoyu termotivasi. Kekuatan tempur vajranya adalah emas. Begitu dia sengaja diperhatikan, itu dapat dengan mudah ditemukan. Untungnya, ada banyak kekuatan yang kacau dan jatuh, dan ada sejumlah besar dingin hingga dingin untuk menghentikan banyak penglihatan. Kekuatan tempur King Kong keluar dari telapak tangan. Boom! Kekuatan yang kuat terkondensasi menjadi bentuk telapak tangan dan meledak keluar. Melihat pohon kuno ini lagi, kulit kayu di atasnya telah retak dan terciprat kemana-mana, dan jejak telapak tangan di batangnya terlihat jelas. Tetapi pohon kuno ini tidak menunjukkan cedera fatal. Tidak, aku bisa terbunuh kali ini, bahkan di alam umur panjang. Pohon ini tidak merespons, tetapi sedikit terluka. Xiaoyu terkejut. Seberapa kuat kekuatannya? Paling jelas. Kekuatan penghancur dari kekuatan tempur King Kong tidak terkalahkan. Xiaoyu menjadi lebih tertarik pada kedua pohon ini. Dia mengangkat tangannya dan menepuknya lagi. Ini memiliki 60% dari kekuatannya. Kekuatan tempur King Kong membombardir posisi tepat di atas. Pohon kuno itu bergetar. Keretakan terpancar dari pemboman itu, tetapi mereka masih belum retak. Xiaoyu sedikit terkejut kali ini. Dia mengeluarkan pisau ajaib secara langsung, dan itu adalah pisau ke pohon kuno. Klik, menghadapi pedang, pohon kuno itu akhirnya yakin. Pohon kuno itu pecah berkeping-keping, dan beberapa serpihan kekuatan tempur King Kong juga berceceran. Dalam kekacauan itu tidak terlalu terlihat, dan tidak ada yang memperhatikan. Xiaoyu mengamati dengan saksama. Dengan penuh perhatian, setelah dia dengan jelas menangkap pecahan pohon kuno itu, sebuah jarum hitam kecil seperti jarum baja muncul di dalamnya dan jatuh ke tanah. Selain itu, tidak ada yang lain. Sangat mudah untuk mengidentifikasi situasi ini yang disebabkan oleh jarum hitam. Xiaoyu mengulurkan tangan dan mengambilnya. Begitu tangannya menyentuh jarum itu, ada udara yang sangat dingin yang melonjak keluar darinya, dan Xiaoyu segera membeku. Bahkan jika dia merespons dengan cepat, dia tidak separah dingin itu. Pada saat itu, Xiaoyu merasa berubah menjadi patung es. 5 organ dalamnya dan 6 belatung semuanya membeku dalam es. Xiaoyu, yang hampir terkondisikan, ingin mengguncang kekuatan tempur King Kong dan memecahkan es. Gunakan teknik pembentukan tubuh Aoyu untuk menggunakan dinginnya tulang untuk meredam tubuh. Dalam dingin yang tak tertahankan, latihan fisik Aoyu Xiaoyu berjalan penuh, dan kebugaran fisik secara alami akan meningkat pesat. Segel es juga memudar perlahan. Aoyu kembali normal. Jarum hitam di tangannya masih membuatnya sangat dingin, dan napas dingin darinya menyebabkan yin di sekitarnya bergulung tajam, dan suhu turun tajam. Ada lebih dari 100 derajat, dan semua sisa-sisa juga berteriak keras, bergegas dari segala arah. Pertunjukan ini membuat Xiaoyu segera menyimpulkan bahwa benda ini benar-benar luar biasa, dan itu harus ditinggalkan oleh jiwa sisa raksasa selama hidupnya, dan jiwa sisa raksasa itu mungkin adalah raksasa dunia hantu di era dunia. Xiaoyu dengan cepat menyerbu jarum hitam ke dalam cincin angkasa, dan dia berbalik untuk memotong pohon kuno lainnya dengan satu pisau. Demikian pula, jarum hitam muncul dan Xiaoyu mengambilnya. Baru saja mengambilnya, jarum hitam ini bahkan lebih mengerikan. Xiaoyu, yang telah dipersiapkan, tidak hanya membekukan es lagi, tetapi juga menyebar dengan cepat di sekelilingnya dengan pusatnya sebagai pusat. Dalam sekejap mata, itu membeku dalam jarak ribuan kilometer. Sang Master membeku. Wah, mereka yang jauh dan kuat segera mengguncang kekuatan dan menghancurkan kekuatan beku itu. Di antara mereka ada pria berpakaian hitam, setengah raksasa di sekitar Maria. Mata mereka juga beralih ke Xiaoyu. Xiaoyu, jarum Kaisar Ningyin. Jarum Kaisar Ningyin, salah satu dari 8 harta karun dunia hantu.
Seru beberapa saat, identitas Xiaoyu terlihat tetapi di nomor 2 kan. Mata semua orang terfokus pada apa yang dipegang Xiaoyu dengan jarum, karena itu adalah kunci untuk membekukan segalanya. Xiaoyu terkejut ketika seseorang menyebut jarum Kaisar Ningyin Mingpo. Jarum Ningyin Mingdi, yang merupakan benda beracun yang terkenal di era dunia, dapat disebut sebagai benda jahat yang dapat dihitung di antara senjata kelas Tongtian. Jarum ini digunakan oleh metode rahasia khusus para hantu. Ketika menyerang, tidak ada bayangan, tidak ada bentuk, tidak ada suara, tidak ada jejak, membunuh yang tak terlihat, tenggelam dalam tubuh manusia, dan menggunakan metode rahasia. Jarum Kaisar Ningyin meleleh dan berubah menjadi aliran udara yang sangat dingin hingga sangat dingin menyatu ke dalam pembuluh darah orang lain, menyebabkan mereka menderita seumur hidup. Oleh karena itu, jarum Ningyin Mingdi tidak terbuat dari logam, dikatakan sebagai barang khusus yang dibentuk oleh lingkungan khusus dunia hantu. Tinggalkan jarum Ningyin Mingdi. Pria berpakaian hitam bereaksi paling cepat, dan melambaikan pedang sihir hitam untuk membunuhnya. Segera setelah itu, 2,5 raksasa menjaga Maria, dan para master lainnya juga menyerang mereka semua, bergegas ke Xiaoyu untuk membunuh jarum Kaisar Ningyin. Xiaoyu meletakkan jarum Kaisar Ningyin Ming, berbalik dan berlari. Begitu kecepatannya dikerahkan sepenuhnya, itu benar-benar kutukan. Itu terlalu cepat, membuat jiwa hitam setengah bertenaga yang kuat itu sulit untuk mendekat. Menghindar di hutan lebat terus-menerus, bergegas ke tempat yang sangat padat dengan cabang dan daun, dan segera menunjukkan ruang pertempuran. Akibatnya, orang-orang ini mencari di setiap sudut dan tidak dapat menemukan jejak Xiaoyu, dan mulai melihat-lihat. Xiaoyu mengabaikan ruang pertempuran, mengamati arah pencarian mereka melalui matanya, dengan mudah melewati tempat yang telah mereka cari, dan pergi dari sini. Dengan cepat menjauh dari daerah ini, dimanapun Maria muncul, pasti ada sejumlah besar setengah raksasa, itulah yang harus dihindari Xiaoyu sekarang. Zunzuan ke satu arah, membuka matanya, mencari Hutian Qiu, dan dengan cepat pergi. Dia terbang sejauh lebih dari 30 mil sekaligus, dia bermaksud untuk tinggal, dan melihat sekelilingnya, dia merasa bahwa di tempat yang sangat dingin ini, ada kejantanan dari depan. Tempat pembunuhan kuno yang dingin itu dekat dengan tingkat menengah, dan sebenarnya ada kejantanan. Ini kedengarannya sangat tidak biasa. Xiaoyu mengambil inisiatif dan terus terbang ke depan, dan dalam sekejap mata, dia datang ke tempat yang memancarkan kejantanan. Ada lembah besar di depanku, dan udara dingin dan dingin di sekitarnya bergulung-gulung, tetapi tidak ada sedikit pun arus masuk ke dalamnya. Selama dekat dengannya, cahaya listrik akan segera terpancar, dan itu akan hancur, bahkan jika itu adalah jiwa sisa yang kuat, bahkan hantu yang perkasa tidak terkecuali, semuanya hancur. Petik 2. Petir menyambar di lembah yang tebal. Demigod Thunder milik Xiaoyu memiliki turbulensi samar yang dapat menyebabkan Demigod Thunder menyerap kekuatan Judgment Thunder. Dapat dibayangkan betapa mengerikan kekuatannya. Sebagai orang dengan atribut guntur, ia juga memiliki guntur Demigod. Ia dilahirkan untuk membuat Xiaoyu merasa akrab dengan guntur dan kilat, dan tidak peduli jenis guntur dan kilat apapun, kecuali itu adalah kekuatan untuk menghakimi guntur, kekuatan guntur dan kekuatan untuk menghancurkannya. Berbagai guntur dan kilat milik Yuze, tidak akan memiliki serangan apapun terhadap Xiaoyu, bahkan takut padanya, dan dapat dengan mudah dikendalikan olehnya. Tentu saja, tidak mungkin ada kekuatan dari 3 dewa besar. Jika itu ada, medan pembunuhan kuno mungkin tidak ada. Xiaoyu melayang masuk. Melangkah masuk, perasaan dingin itu hilang, diikuti oleh kejantanan yang kuat, dan ada guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya menyambar, berdetak, seperti anak nakal yang sedang bermain. Guntur dan kilat ini terus melesat keluar, menghancurkan kejahatan yang dimaksudkan untuk menembus. Dia terbang maju. Semua guntur dan kilat bertemu Xiaoyu dan terbang ke kiri dan kanan, tanpa guntur dan kilat yang menimpanya, bahkan mendekati jarak 2 meter di sekitarnya, menunjukkan kengerian guntur setengah dewa. Lembah itu masih sangat besar. Xiaoyu melakukan perjalanan hampir 3 mil jauhnya, hanya untuk melihat mengapa ada begitu banyak guntur dan kilat di dalam, dan mengapa itu begitu aneh di tanah pembunuhan kuno. Ada 3 tulang di tengah lembah itu. Tulang-tulang itu patah di banyak tempat, dan mereka tampaknya telah dibunuh hidup-hidup. Ketiga tulang itu jelas-jelas raksasa sebelum kelahiran mereka, atau raksasa super dari jiwa emas. Mereka bahkan mungkin lebih tinggi. Tidak mungkin untuk menilai.
Mereka semua memiliki satu kesamaan adalah sifat tambang. Itu adalah tempat yang aneh sehingga esensi tulang mereka cocok dengan jumlah kekuatan petir yang mereka bawa. Xiaoyu mendekat. Ada guntur suci di dekatnya, bukan guntur suci primer. Guntur suci yang terjerat dalam 3 tulang mendekati tingkat daceng, tidak heran tidak ada yang masuk akal. Apa konsekuensi dari guntur suci yang mendekati daceng? Takut para raksasa akan mengancam jiwa. Xiaoyu memandangi seluruh lembah. Ketika tidak ada yang lain, dia duduk di samping 3 tulang, menenangkan pikirannya, memikirkannya, dan berlatih. Setelah dikultivasikan, aura neraka atribut guntur yang tebal akan melonjak dengan panik. Kekayaan itu menakjubkan. Xiaoyu segera mengeluarkan Ming Ye untuk bekerja sama dengan latihan. Dia tidak tahu bahwa ada alasan untuk tempat yang istimewa seperti itu, bukan hanya karena tulang Sanju adalah raksasa super sebelum kematiannya, tetapi juga memiliki tambang suci tingkat lanjut, dan yang lebih penting, pernah menjadi dewa langit dan bumi kekuatan Yuyixi Astris dan di sini, terlibat dalam hal ini. Baru kemudian ini membuat perbedaan di sini. Pada awalnya, seorang raksasa ingin datang dan memburu beberapa kekuatan petir untuk digunakannya sendiri, dan dihancurkan oleh guntur suci yang bergejolak, dan dia takut untuk mendekat. Artinya, Xiaoyu memiliki guntur dewa setengah dewa, dan tidak seorang pun kecuali dia yang dapat memasuki lembah. Begitu Xiaoyu memasuki kondisi kultivasi, kekuatan di tubuhnya melonjak dengan kecepatan yang luar biasa, melonjak dengan kecepatan penuh, dan jumlah kekuatan petir di sekitarnya juga ditarik, menyebabkan kerusuhan gila. Guntur dan kilat yang tak berujung membalik lembah, membentuk penglihatan yang menarik banyak orang. Namun, tidak ada yang berani menginjakkan kaki di sana. Hal ini juga membuat kultivasi Xiaoyu bebas dari kekhawatiran. Di tempat pembantaian kuno, tidak ada yang namanya siang dan malam. Setiap hari adalah bayangan hitam tebal yang menutupi langit dan matahari serta bulan tidak terlihat. Entah berapa lama, bintik-bintik cahaya hitam yang muncul di jiwa putih Xiaoyu mencapai hampir 2/3, dan titik-titik kecil itu dengan cepat bergabung membentuk permukaan, dengan cepat menutupi seluruh jiwa. Hanya beberapa saat sebelum dan sesudahnya, jiwa itu sepenuhnya berubah menjadi jiwa hitam. Ini berarti Xiaoyu secara resmi memasuki ranah Tongtian. Tubuh Xiaoyu tidak bergerak sama sekali, dan dia benar-benar tenggelam di dalamnya. Kekuatan tempur Vajra di tubuhnya juga melonjak gila-gilaan, melahap energi sihir berdarah di sekitarnya dan berubah menjadi kekuatan kultivasinya sendiri. Untaian cahaya keemasan dilepaskan dari roh surgawi. Jika ada yang punya hati untuk melihatnya, mereka akan terkejut menemukan bahwa roh surgawi Xiaoyu sedang mengalami perubahan. Ada cairan yang mengalir di dalamnya seperti air danau, yang merupakan roh pencairan. Api berwarna-warni itu seperti api dan air yang bercampur. Bas, Xiaoyu yang bekerja keras merasakan ekor kecil tangan kirinya bergetar beberapa kali. Untaian kekuatan bertarung King Kong mengalir ke dalamnya, dan kekuatan spiritual yang mencair juga mengalir ke dalamnya membawa 10 api ajaib berwarna-warni, dan jari Dewa Obat mulai memainkan perannya. Berbagai lingkaran cahaya tak terlihat terpancar dari atas dan memasuki jiwa Tianwei Xiaoyu. Xiaoyu juga membuka matanya. Dia berhenti berlatih. Di dalam 3 alam, kecuali Fang Junyu, raja dari raja-raja alam, raksasa ke-6 para dewa, iblis dan pohon psikis kuno, semuanya dikutuk dan disegel oleh jiwa-jiwa klan surgawi. Mengapa orang-orang di 3 alam, seperti nilai kultivasi 30 tahun Tianmo, mencapai alam raksasa? Itu karena segel jiwa dan kutukan jiwa membuat kecepatan kultivasi setiap orang hampir melambat. Saya tidak tahu berapa kali, bahkan lebih sulit untuk berkultivasi. Hanya dengan melarutkan ini kita dapat mencapai kecepatan kultivasi yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Harus diketahui bahwa pada zaman kutukan langit, jiwa-jiwa putih raksasa memang sulit untuk dilahirkan, tetapi jumlah jiwa-jiwa hitam raksasa jauh dari era dunia, zaman kuno, dan zaman kontemporer. Mengapa? Alasannya terletak pada segel jiwa dan kutukan jiwa. Tetapi kedua masalah ini tidak dapat dipecahkan, maka bahkan jika hati kaisar ada di depan Anda tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya, dan kemudian menjadi raksasa, keadaan Tuhan yang nyata yang belum pernah lahir sejak zaman kuno. Menurut Dewa Pengobatan Xiaoyu, itu karena banyak perubahan yang bahkan Xiaoyu tidak tahu, yang secara bertahap dapat menghancurkan segel jiwa dan kutukan jiwanya. Hal yang sama berlaku, kecepatan latihannya terus ditingkatkan.
Dewa pengobatan ini mengacu pada mutasi lain. Halo yang dilepaskan dari dalam untuk melepaskan semua kutukan tidak terlihat oleh mata telanjang. Mata Xiao Yu dapat terlihat dengan jelas. Setelah menembus jiwa, ia mulai mengangkat kutukan jiwa dan segel jiwanya. Xiao Yu juga melihat alasan mengapa Yao Shen berubah. Segera ia menemukan, masalahnya, perubahan yang mengilhami jari Dewa Pengobatan adalah esensi dari 3 tengkorak raksasa. Ketika Xiao Yu berlatih, ia mengarah ke jari Dewa Pengobatan dan terinspirasi. Jari Dewa Pengobatan memainkan peran selama 5 hari dan 5 malam. Kutukan jiwa dan segel jiwa semakin melemah, tetapi seberapa banyak itu melemah, Xiao Yu tidak dapat mengatakannya, karena dia tidak dapat merasakan keberadaan kutukan jiwa dan segel jiwa, terutama bahkan jiwa Tianwei tidak dapat memiliki kutukan dan segel apapun. Dapat dibayangkan betapa mengerikan kutukan dan segel itu. Tetapi satu hal yang pasti, itu harus dilemahkan sampai batas tertentu. Karena Xiao Yu mencoba berlatih lagi, dia jelas merasa bahwa kecepatan latihannya telah meningkat secara signifikan. Kutukan jiwa, segel jiwa, tidak tahu kapan itu dapat diangkat sepenuhnya. Xiao Yu mengambil jarinya dan bergumam pada dirinya sendiri, di mana daun emas dari pohon suci. Hanya daun suci dari pohon emas yang dapat membuat titik dewa obat Xiao Yu sampai pada titik mengangkat kutukan jiwa. Xiao Yu terus berkultivasi. 3 hari kemudian, kecepatan kultivasi akhirnya melambat. Esensi dari 3 tulang telah dikonsumsi. Tidak masuk akal untuk terus berkultivasi di sini. Mampu mengambil kesempatan untuk melangkah ke lini tengah alam Tongtian juga cukup mengasyikkan. Xiao Yu berpikir sejenak, dan tidak segera meninggalkan tempat itu. Ia mengeluarkan cincin ruang angkasa, yang disegel dengan yin yang berat, dan 2 jarum kaisar Ning Yin Ming. Guntur suci aktif di sini, dan tentu saja tidak dapat dibuka. Ia memasuki ruang pertempuran dan terputus dari lembah khusus ini. Terputus. Larangan pada cincin ruang angkasa dicabut. Tiba-tiba ada rasa dingin di udara, dan Xiao Yu tiba-tiba membeku. Efek dari 2 jarum Yin Yin Ming jelas jauh lebih kuat. Xiao Yu dengan mudah menggunakan ini untuk mulai berlatih latihan fisik Aoyu, dengan cepat mengubah kebugaran fisiknya, dan berusaha untuk mencapai tingkat yang sama sekali baru sejauh mungkin dalam tahap tubuh dewa tertinggi. Begitu Anda memiliki kesempatan untuk melangkah ke dalam tubuh sejati Roh Kudus, Anda akan mencapai ketinggian yang menakjubkan, untuk memengaruhi alam tertinggi Roh Kudus sesegera mungkin. Dia berlatih dengan kecepatan penuh. Bagian dalam dan luar tubuh dengan panik menarik napas yang sangat dingin itu ke dalam tubuh, terus mengalir, masuk dan keluar. Sejumlah besar napas dingin dan dingin digunakan dan dikonsumsi. 2 jarum kaisar Ning Yin di cincin ruang angkasa juga telah berubah. Keduanya perlahan-lahan bergabung. Ini mungkin mengapa 2 jarum kaisar Ning Yin ditembakkan ke 2 pohon kuno. Keduanya menyatu dan yin yang dihasilkan lebih berat. Xiao Yu dibekukan selama lebih dari 10 lapisan pada saat pertama. Baginya, itu adalah proses yang menyakitkan, seolah-olah semua organ di seluruh tubuh dibekukan, tidak dapat digunakan, kesulitan bernapas, aliran darah sulit, tetapi itu adalah perubahan kebugaran fisik kesempatan besar untuk terus meningkatkan fisik Anda. Yin yang terkumpul di cincin ruang angkasa juga cepat dikonsumsi. Kekuatan tempur King Kong belum mencapai tingkat agitasi yang dapat membuatnya maju, dan sekali lagi menunjukkan betapa sulitnya untuk memajukan kekuatan tempur King Kong, tetapi di medan pembunuhan kuno ini, itu pasti mungkin. Saya hanya tidak tahu kapan harus menunggu. Ketika 2 jarum kaisar Ning Yin sepenuhnya bergabung, yin yang mekar mencapai tingkat yang menakjubkan lagi, membuat ruang pertempuran penuh dengan yin yang kuat. Xiao Yu mempromosikan latihan Aoyu dengan kecepatan penuh, dan pada saat yang sama menerima temperamen pikiran itu untuk meningkatkan kekuatan pikiran sebanyak mungkin. Ketika es mencair lagi, jarum kaisar Ning Yin bergetar, dan terbang ke arah alis Xiao Yu, wajah samar muncul di atasnya. Xiao Yu yang pekerja keras benar-benar tenggelam di dalamnya. Dia tidak menyangka bahwa jarum kaisar Ning Yin Ming akan dapat menyerangnya sendiri, dan dia sebelumnya telah mencari dengan mata dan matanya, dan dia tidak menemukan sisa-sisa atau ide apapun di atasnya. Tetapi siapa yang mengira bahwa perpaduan dari 2 jarum kaisar Ning Yin benar-benar menghasilkan garis jiwa, dan memanipulasi jarum kaisar Ning Yin untuk membunuh Xiao Yu, untuk dibawa pulang, dan jelas untaian jiwa sisa ini ditinggalkan oleh raksasa itu. Misteri yang penting adalah, untuk jiwa sisa raksasa yang dimiliki pria berpakaian hitam, apakah ada misteri raksasa, itu sangat diragukan. Perasaan dingin datang,
dan Xiao Yu tiba-tiba terbangun dari retret. Tetapi pada saat ini, jarum Kaisar Yin Yin telah menyentuh kulitnya. Perasaan dingin membuat Xiao Yu kedinginan di sekujur tubuh. Dia sangat berhati-hati dan waspada, bagaimana mungkin dia tidak pernah mengharapkan hal-hal seperti itu terjadi. Panggil, pada saat akupuntur Kaisar Ning Yin, kekuatan spiritual yang dicairkan terbunuh dengan 10 api berwarna-warni. Ini bukan berarti Xiao Yu sudah siap atau merespons tepat waktu, tetapi karena kultivasi dalam Yin ini memengaruhi kondisi pikiran, lautan kesadaran, dan jiwa. Kondisi pikiran perlu ditempa. Jiwa adalah jiwa Tianwei. Ia sama sekali tidak takut. Hanya ketika menyadari bahaya lautan, api berwarna-warni dan roh cair Xiao Yu berada dalam tahap pertahanan untuk memasuki medan pembunuhan kuno. 10 api berwarna-warni itu baru saja ditahan, jadi mereka berkumpul di alis. Saat kritis juga berguna. Sedikit energi mental cair yang dicampur dengan 10 dewa api berwarna-warni berubah menjadi sedikit cahaya, langsung dibombardir di depan titik jarum. Ini benar-benar ujung jarum kemaimang. Kapan? 2 sinar cahaya bertabrakan di depan alis. Pada saat yang sama, Xiao Yu melangkah mundur dengan cepat, menghindari kekuatan yang mengerikan itu, dan pada saat yang sama mendesak kekuatan pertahanan roh kuasi suci. Meski begitu, kekuatan dari 2 ledakan itu masih membuatnya merasa bahwa kekuatan tubuhnya terasa menyakitkan di tempat-tempat itu. Jarum Ningyin Mingdi akhirnya terhalang sejenak. Panggil, hanya sesaat jarum Ningyin Mingdi tiba-tiba muncul, dan sedikit kekuatan mental cair dan 10 api magis berwarna-warni itu langsung hancur dan dibombardir lagi. Dengan Xiao Yu yang sudah siap, tidak ada rasa takut akan hal itu. Xiao Yu mendengus dingin dan meraih kekosongan. Tampar-tampar, 5 pedang pembunuh jiwa muncul, dan target menunjuk langsung ke wajah boneka yang muncul di jarum Kaisar Ningyin, yang merupakan pecahan jiwa seseorang. Pembunuh jiwa dapat menargetkan jiwa dengan lebih baik. Benar saja, paksaan aneh jiwa Tianwei yang terkandung dalam pisau pembunuh jiwa menyebabkan ekspresi ketakutan di wajah itu, dan dia buru-buru mengendalikan Kaisar Ningyin untuk menembak ke samping dan menghindar. Xiao Yu segera menyampaikan roh Kaisar Dewa Naga dan 10 roh Phoenix berwarna-warni ke lautan kesadaran. Tiba-tiba, kekuatan mental cair dan 10 api magis berwarna-warni semuanya dimobilisasi, dan mereka dipukul habis dengan kekuatan badai mental. 10 lampu warna-warni dan jarum Ningyin Mingdi kembali berhadapan. Keduanya bertabrakan, dan kekuatan badai mental runtuh lagi. Jarum Ningyin Mingdi tidak berubah sama sekali. Sangat kuat, kata Xiao Yu dengan heran. Omong kosong, jarum Kaisar Ningyin ini dipadatkan oleh raksasa itu sendiri dan menyerap napas Yin di medan pembunuhan kuno selama hampir 8 juta tahun. Jika tidak dilengkapi dengan roh, itu akan menjadi prajurit hantu tingkat surga pertama. Sekarang, hanya karena 10 api warna-warni Anda juga ingin memusnahkan, delusi-delusi, kecuali jika itu adalah kelahiran kembali 10 burung Phoenix warna-warni, menggunakan api warna-warni untuk membakar selama 100 tahun, masih ada sedikit harapan. Jarum Kaisar Ningyin mencibir, mata Xiao Yu membelalak, bukankah kamu jiwa yang tersisa? Jiwa yang tersisa tertawa, tentu saja aku adalah jiwa yang tersisa, tetapi aku menggunakan sebagian besar jiwaku untuk menipu Fang Junyu dan melarikan diri, dan jiwa ini adalah sumber jiwaku. Asal jiwa, itu cukup kuat, kata Xiao Yu. Yah, dalam kondisiku saat ini, jika bukan karena penyatuan 2 jarum Kaisar Ningyin, akan sangat sulit untuk membunuhmu. Jika aku kembali ke puncak, selain Fang Junyu, iblis macam apa yang ada di sana? Nak, biarkan saja, biarkan aku mengambil inisiatif dan memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Sisa mencibir, Xiao Yu menyeringai, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengancamku, begitu juga dirimu. Aku ingin membunuhmu, itu sangat mudah, aku tidak perlu melakukannya sendiri. Berbicara, dia melambaikan tangan dengan lembut. Penarikan ruang pertempuran, mereka kembali ke lembah tempat maskulinitas itu sangat kuat lagi. Xiao Yu ada di sini. Dia memiliki Dewa Guntur, dan tidak diserang oleh petir apapun. Tetapi jarum Kaisar Ningyin Ming berbeda. Belum lagi itu adalah hal yang paling dibenci Guntur dan Kilat. Bahkan jenis yang sama dapat diserang. Akibatnya, Xiao Yu tidak menyangka bahwa kemunculan jarum Kaisar Ningyin segera meledakkan guntur suci yang sangat dekat dengan Dacheng pada 3 tengkorak raksasa. Retak, guntur suci terbang langsung dari atas.
Jiwa yang tersisa pada jarum Kaisar Ningyin yang menyedihkan itu tidak mengetahui keberadaan ruang pertempuran apapun. Akibatnya, ia terkena guntur suci sebelum ia sempat bereaksi. Dalam jeritan teriakan, jiwa yang tersisa menghilang. Jarum Kaisar Yinyin benar-benar prajurit hantu yang tak tertandingi. Ia belum dikalahkan, dan bahkan retakan pun belum muncul. Xiaoyu diam-diam mengagumi ketangguhannya. Saya khawatir tidak ada cara lain kecuali jatuhnya bulan mencapai level ini. Retak, retak. Selain guntur paling kuat yang menjaga tengkorak raksasa di lembah, ada 7 atau 8 ranjau guntur kuat yang juga menyerang satu demi satu. Jarum Kaisar Ningyin yang malang baru saja terbentuk, dan ia dibombardir secara fatal. Banyak guntur suci membombardir secara berurutan. Papap-papap. Akhirnya, jarum Ningyin Mingdi mengalami beberapa retakan yang sulit dilihat dengan mata telanjang setelah hampir 1000 pemboman. Ketika Xiaoyu melihat ini, pisau ajaib itu keluar dari sarungnya dan menebasnya tepat di jarum Kaisar Ningyin Ming. Boom! Tebasan terakhir ini membuatnya hancur total. Xiaoyu juga menunjukkan ruang pertempuran untuk pertama kalinya, dan sekali lagi melepaskan diri dari lembah, sehingga yin ke yin dingin setelah jarum Kaisar Ningyin hancur tidak dapat menghilang. Dia mulai menggunakan latihan berlatih Aoyu. Pada saat yang sama, sebagian esensi yang rusak juga menyebabkan turbulensi sosok naga dan Phoenix di meteor bulan, dan diserap hampir sepertiga di masa lalu. Melihat pisau ajaib itu, kekuatannya juga meningkat hampir setengahnya. Selain itu, kekuatan pedang pemakan bulan, yang sebelumnya diperoleh di Feng Ningzu, Scroll, dan Blood Knife, telah berlipat ganda. Xiaoyu terlalu terkejut untuk berpikir terlalu banyak, karena 2/3 yin itu telah membekukannya lagi. Butuh waktu 3 hari sebelum dia benar-benar menghabiskan ki. Dengan peningkatan kebugaran fisik yang begitu pesat, Xiaoyu sangat skeptis bahwa roh kuasi sucinya telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Jika dia dapat menahan serangan di bawah jiwa emas dari Master tingkat menengah Tongtian, maka dia mungkin tidak takut dengan serangan dari atasan Tongtian. Mampu melukainya adalah peningkatan yang sangat menakjubkan. Dia merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Xu Wei juga mencapai ketinggian tingkat menengah langit. Dengan meningkatnya kekuatan pisau ajaib, Xiaoyu benar-benar tak terlukiskan. Dia mengangkat ruang pertempuran dan terbang ke langit, berdiri di puncak lembah, matanya melebar, dan jarak 100.000 meter. Ke tepi lembah, secara alami tidak mungkin untuk melihat bahwa bagian luar lembah telah menarik banyak orang untuk menemukan cara untuk memasukinya. Xiaoyu memejamkan mata dan menenangkan diri. Dia ingin memilah pikirannya dan melihat apakah dia adalah Hu Tianqiu, kemana harus melarikan diri. Dia dapat menghindari pengejaran pohon psikis kuno, dan dia dapat menggunakan lingkungan medan pembunuhan kuno untuk menahan ancaman dalam jiwanya. Pencarian tanpa arah seperti itu tidak dapat ditemukan sama sekali. Informasi Hu Tianqiu disortir, dan beberapa informasi terperinci tentang pembunuhan kuno semuanya diberikan kepadanya oleh Yun Mengyao. Untuk mengatakan bahwa Hu Tianqiu benar-benar eksistensi terkuat dari keluarga Hu, juga merupakan bakat kaisar untuk tidak kalah dalam perang Kaisar Zhao Haiqing, Kaisar Suci Zhao Tianlong, Lei Wu Huang yang gila dan Kaisar Tianwu. Dia adalah petir dan lebih suka berpetualang, tetapi jauh dari kegilaan Kaisar Lei Wu dan Tianwu. Setiap petualangan didasarkan pada penyelamatan hidup. Selain itu, bahan-bahan di tempat pembunuhan kuno sangat langka. Setidaknya bahkan keberadaan lembah petir ini tidak dirancang. Bagaimanapun, kota suci dan kaisar telah dengan sengaja menghindari tempat pembunuhan kuno. Tujuannya bukanlah untuk konflik alam iblis neraka untuk menyatukan alam iblis neraka dan mengimbangi dunia luar. Baru sekarang dunia neraka telah meletus sepenuhnya, dan tidak perlu lagi bekerja sama dengan mereka. Hanya ada beberapa lokasi khusus dalam informasi, salah satunya adalah tempat di mana seorang raksasa bernama Lei Tianzun jatuh di era alam dunia, dan langit guntur ini dikaitkan dengan api guntur. Setelah jatuh, area tempat ia berada terbentuk. Salah satu tempat terlarang terletak di tengah-tengah medan pembantaian kuno, sangat dekat dengan lapisan dalam. Lapisan terdalam dari medan pembantaian kuno adalah area terlarang terbesar, yang merupakan tempat para raksasa harus takut. Itu tidak ada hubungannya dengan kultivasi, itu terutama tergantung pada tingkat kultivasi mental Anda. Hu Tianqiu suka mengambil risiko, tetapi dia selalu memiliki tingkat kepastian tertentu. Tempat di mana Lei Tianzun jatuh adalah salah satu tempat terlarang di medan pembantaian. Itu juga merupakan properti guntur, dan mungkin ada kekuatan yang cocok untuk Hu Tianqiu. Pergi dan lihat di sana.
Bahkan ketika Xiaoyu berangkat, dia meninggalkan lembah guntur. Tubuhnya melintas, secara alami menarik perhatian banyak orang di luar lembah. Tetapi kecepatan Xiaoyu terlalu cepat, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengejar, Xiaoyu menghilang. Dia terbang lurus, 200.000 mil dengan cepat terbang melewatinya. Selama periode ini, Xiaoyu juga melihat kengerian Yin, yang tidak layak disebutkan di hadapan Yin yang dilepaskan oleh jarum Kaisar Ning Yinming yang sebelumnya dia hadapi. Tentu saja, lebih sulit untuk mengguncang suasana hati Xiaoyu. Dia bahkan tidak tertarik untuk menenangkan pikiranmu. Dia tidak melihatnya, tetapi semua master harus berhati-hati di sini. Ketika Xiaoyu melihat Cyclonus yang tak terkendali masuk, ada ledakan kutukan, dan kemarahan yang bergejolak menyebabkan fluktuasi besar dalam suasana hati mereka. Dewa petir benar-benar berubah. Hal ini membuat Xiaoyu hampir menjerit. Karena ia memiliki dewa petir, ia menemukan bahwa hanya ada satu penjelasan untuk setiap turbulensi dewa petir, yaitu esensi guntur dan kilat yang telah mencapai kualifikasi untuk diserap. Petik 2. Dewa petir belum menerima kekuatan dewa petir penghakiman. Di bawah guntur suci, tidak terlihat, levelnya terlalu rendah. Namun sekarang kekuatan penghakiman dewa petir sudah dapat membuat dewa petir mencapai tambang surga dan bumi tingkat rendah, tetapi Xiaoyu terinspirasi oleh burung phoenix biru dan melepaskan pencapaian tambang surga dan bumi yang lebih rendah dan mengejar tambang dewa surga dan bumi tertinggi. Shenlei, tetapi ini juga dinamai, sejauh mana radar dewa petir. Sebenarnya ada petir yang dapat membuatnya menarik. Apa esensi petir? Kekuatan dewa petir? Tidak mungkin. Jika kekuatan dewa petir, tempat ini tidak akan menjadi tempat berkumpulnya para hantu, dan kemarahan akan hilang sejak lama. Bukan kekuatan dewa guntur, apa yang bisa menggerakkan dewa guntur? Apa yang Lei Tianzun tinggalkan? Xiaoyu juga sangat bersemangat. Mengenai Lei Tianzun, dia hanya tahu sedikit, hanya tahu bahwa Lei Tianzun telah melancarkan dampak pada jiwa putih raksasa, dan termasuk jenis jiwa emas yang memiliki setengah bintik cahaya putih. Dalam hal kekuatannya, mungkin jauh melampaui jiwa emas. Tentu saja, apa yang dimiliki raksasa super ini jarang. Xiaoyu berakselerasi. Di ketinggian, tengkorak besar yang dibentuk oleh hantu yang tak terhitung jumlahnya juga menukik ke bawah dengan amarah yang mengguncang bumi. Xiaoyu percaya bahwa para raksasa akan memilih untuk menghindarinya, dan serangan fisiknya lemah dan tidak kuat. Tetapi dampaknya pada suasana hati berakibat fatal. Konsentrasi seperti itu bahkan dapat dengan mudah menembus pertahanan kekuatan fisik. Ketika keduanya mendekat, Xiaoyu tiba-tiba naik ke langit dan menyambutnya. Cahaya santo pelindung juga muncul di tubuhnya. Dalam hal kualitas pertahanan murni, cahaya pelindung tidak diragukan lagi yang paling kuat. Pendekatannya bukan untuk takut, tetapi untuk melihat apakah dia dapat menembus pertahanan cahaya pelindung. Jika bisa, maka itu dapat dipastikan di sini. Tidak ada yang menginjakkan kaki, karena para raksasa datang ke sini, juga akan terpengaruh oleh keadaan pikiran, memilih untuk mundur. Dia membuka lengannya dan menyambutnya. Boom! Tengkorak besar itu menjerit dan berubah menjadi hantaman gelap yang gelap. Yin yang terkompresi telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Sikat, santo pelindung cahaya bersinar. Namun, Yin yang mengenai cahaya dewa pelindung seperti proses penyaringan kotoran. Yin yang tak terhitung jumlahnya diblokir, tetapi Yin yang lebih murni menembus tubuh Xiaoyu sekaligus tanpa kendali. Seketika, Xiaoyu membeku dalam es. Dinginnya tulang membuatnya dingin di sekujur tubuh. Bahkan jika dipicu oleh jiwa Tianwei, itu masih membeku sesaat. Setelah operasi kecepatan penuh jiwa Tianwei, 10 api berwarna-warni dan latihan Aoyu, itu dipulihkan seperti sebelumnya. Suasana hati Xiaoyu terpengaruh. Keadaan pikiran yang sangat lengkap bergetar, seperti menjatuhkan setetes batu ke dalam air, membuat riak kecil, dan ketika dia pulih kembali, jarak hati matanya tiba-tiba naik ke jarak 1000 meter. Xiaoyu juga mencapai ketinggian tinggi. Hantu yang tak terhitung jumlahnya hancur sebagai hasilnya, dan esensinya dikonsumsi oleh naga dan burung phoenix di pedang. Raung, dia menerobos level ini, dan akhirnya membuat marah Pluto setinggi 100 meter. Pluto mengeluarkan suara gemuruh, dan gelombang suara yang terlihat oleh mata telanjang dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan Yin dan hantu yang tak terhitung jumlahnya terikat. Gerakan ini mirip dengan roh. Xiaoyu adalah teknik.
Pengendalian pembunuhan baru yang dilakukan oleh hantu. Menyaksikan pertunjukan Pluto, Xiaoyu segera menemukan bahwa beberapa di antaranya halus dan dengan cepat memodifikasi teknik pengendalian pembunuhan, yang meningkatkan kekuatan teknik pengendalian pembunuhan. Dia sendiri tidak memberi Pluto kesempatan untuk melemparkan, dan bergegas maju. Dengan cepat mendekat, Demigod Thunder juga menjadi lebih kuat. Guntur Demigod itu bergejolak. Sumber cahaya terang yang datang dari bawah Pluto sebenarnya bertepatan dengannya. Getaran yang sinkron, setiap kali bergetar, sumber cahaya akan meningkat 1 poin, dan kekuatannya tampaknya meningkat banyak. Jika tidak, kekuatan Pluto itu akan melemah 1 poin, dari ketinggian 100 meter menjadi 80 meter, dan metode casting akan dipaksa untuk berhenti. Pluto yang marah meraung lagi dan lagi, itu semakin cepat. Xiaoyu juga mendengar sedikit ketakutan yang tidak dapat dijelaskan dari raungan itu. Jelas, sumber cahaya itu merupakan ancaman mematikan bagi Pluto. Keduanya berada dalam kondisi konfrontasi satu sama lain, dan Dewa Guntur Xiaoyu juga tertarik pada sumber cahaya itu. Raungan, sumber cahaya terus meningkat, dan akhirnya Pluto menjadi cemas. Ketika dia marah, dia meraung, dan melihat tubuhnya tiba-tiba memendek hingga ketinggian 30 meter, menghancurkan ketinggian 50 meter sendirian. Untuk sementara waktu, angin menderu di langit dan bumi, dan Yin yang tak berujung mengembun menjadi hantu, dengan tubuh baju besi perak, memegang pedang perak, dia dengan seragam bergegas ke Xiaoyu. Setiap hantu perak memiliki kekuatan yang lebih rendah dari alam umur panjang. Jumlahnya sulit untuk dikatakan, karena Xiaoyu tidak dapat melihat ujungnya dalam jarak 1000 km, semuanya adalah hantu perak. Xiaoyu mendengus dingin, dan 10 pola api magis berwarna-warni yang muncul dari alis tiba-tiba meledak menjadi cahaya terang. Pada saat yang sama, sayap langit awan petir muncul di belakangnya. Pencairan kekuatan spiritual menyebabkan 10 api berwarna-warni keluar. Angin ekstrim di sayap Lei Yuntian, petir ekstrim juga berubah menjadi tetesan hujan lebat dan tersapu. Tanah pamungkas yang maju juga mulai menyerang dari tanah. Tanpa kekuatan tempur King Kong, kekuatan alami murni yang dihasilkan oleh langit dan bumi mengabaikan semua hantu. Untuk sementara waktu, Xiaoyu tampak seperti sumber serangan yang memancarkan serangan yang tak terhitung jumlahnya, dan mampu meledakkan sumber cahaya super dengan 3 atau 4.000 serangan dalam 1 detik. Dia juga berlari lurus dalam sekali jalan. Hantu perak yang tak terhitung jumlahnya hancur, tetapi kali ini tidak memasuki kondisi pikiran Xiaoyu untuk mengasah, dan roh-roh jahat itu dimusnahkan oleh 10 dewa warna-warni. Xiaoyu juga tidak peduli tentang ini. Pada jarak 30.000 meter, dia datang dalam satu napas. Dia juga mencapai jantung daerah terlarang, sebuah danau kering. Ada tulang di sana, sangat lengkap, tanpa kerusakan apapun, dan ada petir yang menyambar di tubuhnya. Petir itu adalah sumber cahaya yang memancarkan cahaya. Petir ini seperti naga yang memuja, dan cahaya yang dipancarkan sangat terang. Cerah, tampak sangat besar pada pandangan pertama, tetapi tidak banyak petir. Dan di atas tulang-tulang itu, ada juga cahaya dan bayangan jiwa yang besar, yang secara alami adalah Pluto. Itu juga lahir di tulang-tulang itu, tetapi itu adalah kecenderungan untuk melawan petir. Xiaoyu tiba di sini, dan hubungan antara Dewa Guntur dan sumber cahaya petir tiba-tiba meningkat berkali-kali lipat, membuat kekuatan Pluto itu sekali lagi berkurang tajam, dan tingginya berkurang tajam dari 30 meter menjadi 3 meter. Selain itu, ada sebuah prasasti tidak jauh dari tulang-tulang itu. 4 karakter besar tertulis di prasasti itu. 1 selamanya. Mari kita lihat paragraf berikut, yang secara harfiah adalah Fang Junyu. Mata Xiaoyu telah mencapai jarak 1000 km. Daerah yang ditempati dapat sepenuhnya melihat prasasti itu, dan juga memperhatikan bahwa ada beberapa tulisan di balik prasasti itu. Isinya agak samar-samar. Menurut tulisan tangan yang jelas, maknanya diturunkan, yaitu, Dewa Guntur yang terhormat, yang hidup dalam darah kutukan surga. Jika saya tumbuh dewasa, saya mungkin juga adalah mungkin untuk mengembalikan kejayaan keluarga kutukan surga. Dari itu, garis keturunan Tianshui, Lei Tianzun sebenarnya memiliki garis keturunan klan Tianshui. Dikatakan bahwa darah kutukan surga telah mencapai tingkat tertentu, yang dapat membuka warisan keluarga kutukan surga, dan kemudian diperbaiki untuk mencapai puncak jiwa putih raksasa. Tak terkalahkan, Xiaoyu menatap Pluto dan akhirnya mengerti mengapa petir dan Pluto ada di tulang Lei Tianzun pada saat yang sama.
Esensi tulang mengandung misteri kutukan darah langit. Berdasarkan kultivasi Lei Tianzun, dia pasti mewarisi kutukan surga, jadi kelahiran Pluto dapat dijelaskan, karena setelah kematian klan surgawi, mereka dapat melemparkan rahasia khusus sebelum mereka mati, sehingga jiwa mereka dapat diubah menjadi hantu, dan melalui setelah masa pertumbuhan yang panjang, dia akhirnya kembali ke alam bawah jiwa putih raksasa. Pluto di depannya sebenarnya adalah kombinasi dari jiwa Lei Tianzun dan darah Tianmang, tetapi dia tampaknya dibatasi oleh guntur dan kilat, jadi setelah 8 juta tahun, dia hanya setengah raksasa. Itu adalah petir yang tidak diketahui Xiaoyu. Bagi saya, itu seperti obor 3 roh yang diinginkan Yan Lingwu, dan itu adalah keberadaan yang independen dari sistem kekuatan langit dan bumi. Xiaoyu memperhatikan dengan saksama tulisan tangan di bagian belakang prasasti itu. Namun, tidak peduli bagaimana Anda mengidentifikasinya, Anda tidak dapat melihatnya. Anda hanya dapat mengetahui bahwa apa yang terekam mungkin merupakan beberapa perubahan setelah kematian Lei Tianzun, dan situasi Fang Junyu pada saat itu sudah tidak berdaya. Melihat tulisan tangan itu, jelas bahwa dalam tahun-tahun ini, Pluto hancur. Xiaoyu mengerang. Dia tahu situasinya dan tidak dapat bersaing dengan kekuatan tempur yang sebenarnya, tetapi petir misterius itu terkait erat dengan guntur dewa setengah dewa, tetapi itu dapat merangsang guntur dewa setengah dewa untuk membunuhnya. Dia mencoba untuk bergerak maju. Pluto segera menggeram padanya. Raja Pluto, bagaimanapun juga, adalah hantu, bukan manusia. Jika menyerang, kekuatannya masih diarahkan pada jiwaku, lautan kesadaran, dan keadaan pikiran. Lautan kesadaran sepenuhnya diblokir. Jika itu defensif, serangannya seharusnya tidak banyak berpengaruh. 10 api berwarna-warni itu sepenuhnya terkendali. Dalam hal suasana hati, aku tidak perlu mengasahnya. Dengan cara ini, dia harus menyerang jiwa, dan begitu roh Tianwei terstimulasi, ditambah gerakan guntur dari dewa setengah, di bawah kekuatan ganda, itu pasti akan mati. Xiaoyu melangkah maju dengan cepat. Yin-yin di sekitar tubuh juga berguling dengan keras. Kemarahan Yin yang menderu berada di bawah pengaruh Hades, dan semuanya seperti yang dipikirkan Xiaoyu. Ketiga serangan itu tidak dapat memainkan peran. Xiaoyu menatap Pluto, dan kemudian melihat tulisan tangan yang samar di bawah prasasti. Tiba-tiba, dia mengangkat pisau bulan, dan sinar kekuatan spiritual cair membawa semua 10 api berwarna-warni ke dalam pedang. Sosok 10 burung phoenix berwarna-warni muncul, dan semburan api tiba-tiba meledak. Tanpa memasukkan sedikit pun kekuatan tempur Vajra, dia melemparkan pedang itu langsung ke Pluto. Pedang ajaib itu menyerang, menggambar lengkungan yang indah, dan langsung mengenai posisi jantung Pluto, dan 10 api berwarna-warni yang diselimutinya tiba-tiba menjadi bersemangat, dan benar-benar bersemangat, ditambah burung phoenix berwarna-warni dan pedang ajaib 10 burung phoenix berwarna-warni di dalamnya berubah menjadi kekuatan roh instrumen. Petik 2. Setelah ketiganya digabungkan, kekuatan 10 api ajaib berwarna-warni itu sepenuhnya dikerahkan. Di antara api-api itu, tentu saja, langit dan bumi adalah yang terkuat. Tetapi di bawah api langit dan bumi, kekuatan 10 api berwarna-warni itu tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Bahkan api Dacheng mungkin tidak dapat memiliki 10 api berwarna-warni itu, terutama dalam menahan polusi jiwa. Pedang tajam itu menyerang, dan segera membuat Pluto tampak ketakutan. Pluto sangat marah dan meluncurkan serangan Yin. Pada saat ini, Xiaoyu mendorong kecepatan hingga batasnya, menembakkannya, dan segera datang ke tulang-tulang Lei Tianzun. Perubahan hebat guntur setengah dewa di dantian menyebabkan kilat seputih salju yang muncul di langit dari langit, berkedip gemuruh, menghancurkan Yin yang tak berujung entah bagaimana. Kekuatan guntur setengah dewa kecil dengan cepat beralih ke tangan kanan Xiaoyu. Xiaoyu menyambar petir misterius yang melompat. Petir ini termasuk jenis petir khusus di luar sistem kekuatan transendensi. Misterinya tak terbatas dan kekuatannya secara alami menakjubkan. Jika tidak, itu tidak akan memenuhi syarat untuk dipilih oleh Lei Tianzun sebagai kekuatannya. Rayu petir yang luar biasa itu. Saat telapak tangan bersentuhan, petir itu segera berubah menjadi esensi kekuatan surga dan bumi murni, dan segera menembus telapak tangan Xiaoyu, dengan cepat memasuki dantian, dan diserap oleh guntur setengah dewa. Guntur setengah dewa juga mengikuti dengan perubahan yang lebih dahsyat. Booming, guntur terus berlanjut. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya dalam jarak 100.000 meter, menutupi area terlarang. Di bawah pemboman begitu banyak petir,
sulit bagi yin manapun untuk melawan, dan itu benar-benar hancur sekaligus. Pada saat inilah yin di area terlarang tiba-tiba mengurangi kekuatannya sebanyak 10.000 kali. Bagi orang lain, pemblokiran orang lain juga telah turun ke titik beku, dan hampir semua orang dengan kondisi pikiran yang penuh dapat masuk ke sini. Perubahan di sini secara alami menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Tempat pembantaian kuno Nuoda, orang-orang yang dapat bergerak di sini benar-benar langka. Tidak ada seorang pun yang diasah di sini sendirian, dan perubahan ini baru saja ditemukan oleh tim yang lewat. Orang-orang ini dipimpin oleh raksasa setengah raksasa. Anggota tim yang terburuk juga lebih rendah. Jumlahnya mencapai 50. Lihat aku, orang dewasa. Pasukan ini akan melewati daerah terlarang. Para setengah raksasa juga telah memperhatikan perubahan di area terlarang. Ini adalah tempat terlarang Tianzun. Pada saat itu, dikatakan bahwa di masa depan, tempat abadi Lei Tianzun, yang akan mengancam Fang Junyu, orang pertama Wang Zhongwang, akan jatuh. Beban yin di dalamnya dikatakan lebih kuat dari lapisan terdalam. Itu milik area terlarang di mana tidak ada yang berani menyelidiki. Pasti ada harta karun yang ditinggalkan oleh Lei Tianzun di dalamnya. Beberapa master tingkat atas berdebat. Para setengah raksasa mendengar kata-kata itu, dan mereka sedikit bersemangat. Ketika orang kepercayaan setengah raksasa melihat ini, dia segera melangkah maju dan berbisik, "Tuan, jika kita pertama-tama menyelidiki apa tempat terlarang hari ini, meskipun perintah yang diberikan oleh leluhur kali ini, arahan kita mungkin tidak jika Tian Qiu menyembunyikan tempat itu, jika dia melewatkannya, dia mungkin menyesalinya seumur hidup. Tuan, Lei Tianzun mungkin meninggalkan pemberontakan raksasa." Kata-kata sebelumnya tidak berguna, dan kalimat terakhir menggerakkan setengah raksasa itu. Upanishad raksasa, betapa menariknya bagi para setengah raksasa, belum lagi bahwa masih mungkin untuk mencapai Fang Junyu di masa depan, yang tegak di ranah dunia iblis. Masalah ini, setengah raksasa itu mengerang. Orang kepercayaanku berbisik, "Tuan, saya dapat melakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa ada beberapa jejak Hu Tian Qiu di sini, dan saya perlu bertanya, jadi saya dapat menunda sedikit waktu. Jika Anda menemukan sesuatu di dalamnya, Anda pasti akan membutuhkan keuntungan Anda." Setengah raksasa itu tersenyum puas dan mengulurkan tangan dan menepuk bahu orang kepercayaannya. "Saya memiliki urat nadi di langit saya, dan tidak ada yang harus dicapai, hanya satu cucu, Mu Shifeng, juga Xiao Yu bunuh, ayo pergi, setelah ini, saya akan menganggap Anda sebagai anak baptis saya dan mewarisi mantel saya." Petik 2. "Terima kasih, Tuan," kata orang kepercayaannya. Mereka mulai berbelok dan menuju ke tanah terlarang surgawi. Petir ajaib diserap oleh guntur dewa setengah dewa, yang menyebabkan guntur langit yang dahsyat, yang secara drastis mengurangi kekuatan kejahatan di area terlarang, dan juga membuat Xiao Yu merasakan perubahan guntur dewa setengah dewa. Meskipun dia tidak tahu asal-usul petir ajaib yang ditinggalkan oleh Lei Tianzun, dia dengan jelas merasakan bahwa kekuatan guntur dewa setengah dewa telah berevolusi sedemikian rupa sehingga dia bahkan merasa samar-samar bahwa itu tampaknya menghabiskan sebagian dari penilaian asli guntur dan guntur. Setelah penggabungan guntur ajaib dan kilat, kekuatannya mencapai keadaan puncak, sehingga guntur dewa setengah dewa sepenuhnya memiliki kekuatan untuk menghakimi guntur dan guntur. Xiao Yu ingat bahwa di era ketika Lei Tianzun hidup, tampaknya pernah ada guntur dewa langit dan bumi, tetapi spesifikasinya tidak jelas. Namun, ini merupakan keuntungan besar. Oh, pada saat yang sama, Pluto, yang telah sangat lemah, juga memegang pedang dengan kedua tangan, tetapi tangan yang terbakar itu segera menghilang dengan api warna-warni yang menyala di atasnya, dan pedang itu masih menusuk jantungnya. Dalam hal ketahanan Pluto terhadap serangan fisik, bahkan prajurit tingkat Dewa Surgawi hampir tidak dapat melukainya, tetapi pedang yang berbeda itu sendiri dikenal sebagai prajurit dewa pertama dari 3 alam kontemporer. Sekarang setelah menjalani promosi ganda, kekuatannya sudah lama pada awalnya, dengan misteri 10 api warna-warni, menusuk Pluto seperti memasukkannya ke dalam hatinya. Tubuh rasa sakit Pluto menjadi gelap dan menjadi ilusi. Xiao Yu mengangkat tangannya dan memukul tulang yang lengkap. Boom! Tulang-tulang itu meledak. Pluto tiba-tiba menjerit dengan raungan buas, dan udara di sekitarnya tiba-tiba bergulung, dan tiba-tiba menjadi lebih dingin ratusan kali, dan tubuhnya tiba-tiba hancur berkeping-keping. Pisau ajaib itu jatuh dan jatuh ke tangan Xiao Yu. Pluto tidak memiliki tempat di mana pedang itu dapat diserap oleh pedang, dan pedang itu tidak pernah ditingkatkan.
Namun tulang-tulangnya hancur, dan hanya sebagian dari esensinya yang tersisa. Aku bertanya-tanya apakah itu dikonsumsi untuk pembentukan Hades. Setelah menyelesaikan masalah ini, Xiao Yu berencana untuk meninggalkan tempat itu, tetapi melihat bahwa prasasti yang dipasang oleh Fang Junyu mekar dengan cahaya terang. Cahaya-cahaya itu mengembun di udara, membentuk sebuah gambar, memancarkan suasana yang sederhana dan sunyi. Gambarnya tidak terlalu jelas, ada dua di dalamnya, seorang pria berdiri di langit memegang pedang dewa, dengan cahaya redup bersinar di sekelilingnya, tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, udara di sekelilingnya ditarik seperti naga, dan tampaknya berada di bawah komando seorang pria setiap saat. Berubah menjadi kekuatan tertinggi untuk menghancurkan dunia. Di seberangnya adalah seorang pria dengan petir yang mengembun menjadi naga di atas kepalanya. Pria ini mempersenjatai dadanya dan memiliki tampilan yang tegas. Meskipun itu adalah sebuah lukisan, dia masih memiliki perasaan seperti perang. Petir yang dia kendalikan itu juga memiliki kekuatan yang luar biasa dan dapat menghancurkan satu sisi dunia. Layar berkedip dan menghilang. Prasasti itu pecah. Xiao Yu membeku, gambar itu benar-benar tercetak dalam benaknya, dan tidak mungkin lagi untuk menghilangkannya. Isi gambar itu secara bertahap mulai menghalangi beberapa tempat. Pada akhirnya, hanya senlong udara dan naga guntur yang melayang tinggi. Mereka berada di pikiran Xiao Yu. Pikiran tidak lagi statis, tetapi terbang sesuai dengan hukum tertentu, terus-menerus memperkuat kekuatannya. Melihat matanya, dua sosok juga muncul, menari dua jenis keterampilan bertarung menjadi dua naga. Kedua keterampilan bertarung itu adalah kemarahan naga sejati dan pembunuhan naga sejati yang berasal dari 6 keterampilan bertarung pertama Balongkuan. Pada saat ini, misteri dari dua teknik bertarung itu tampaknya digabungkan dengan dua senlong, menyatu, dan dua naga terakhir terbang di langit, menyatu dalam pikiran Xiao Yu. Pengalaman ini, Xiao Yu telah berkali-kali, ini adalah misteri saat ini. Menggabungkan semua keterampilan bertarung menjadi keterampilan bertarung terkuat. Dua keterampilan bertarung utama ini lebih kuat daripada pasang surut, tetapi saya lebih mendominasi dan lebih kuat. Integrasi mereka tidak begitu sederhana. Gambar yang muncul dalam pikiran Xiao Yu juga secara bertahap meluas. Pada saat itu, dia telah menyaksikan pemandangan yang mulia dari 18 raksasa dengan senyuman di langit. Beberapa misteri yang diekstraksi darinya cocok dengannya. Baru kemudian dua keterampilan bertarung hebat itu mulai cocok dengan sempurna. Teknik bertarung baru muncul di benak Xiao Yu. Xiao Yu mengangkat kepalanya, matanya sedikit terpejam, dan kekuatan teknik bertarung baru itu berkelebat dalam benaknya, dan dia melihat getaran hebat di sekelilingnya dengan hebat, gila-gilaan berputar, hanya dikendalikan olehnya, dengan satu pikiran, semua yang berada dalam jarak 100 meter dari lingkaran itu hancur total, dan bahkan dengan kesedihan itu lenyap sepenuhnya. Raungan, bersemangat, Xiao Yu berteriak. Itu adalah perpaduan dari dua jenis keterampilan bertarung. Jika Anda membagi lagi, Anda dapat menunggu integrasi 6 keterampilan bertarung. Misteri saat ini adalah menggabungkan semua keterampilan bertarung dan misteri untuk membentuk keterampilan bertarung terkuat Anda sendiri. Sekarang Xiao Yu mulai bergerak menuju kekuatan pamungkas Fang Hua dengan kecepatan penuh. Teknik bertarung baru ini penuh dengan aura. Begitu ditampilkan, itu seperti tempat pembantaian ribuan pasukan dan membunuh kuda. Sebut saja tempat pembantaian Tianlong. Xiao Yu berkata pada dirinya sendiri. Dia memasukkan pedang ke sarungnya dan melihat ke prasasti yang runtuh. Ketika saya melihat runtuhnya prasasti itu, ada sepotong kayu. Kayu ini memiliki kekuatan petir yang sangat besar. Cahaya yang dipancarkan menyebar dan terdifraksi ke segala arah. Kejantanannya membuat yin di sekitarnya berkumpul kembali. Xiao Yu melangkah maju. Guntur dan kilat yang dilepaskan di kayu itu tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Dia mengulurkan tangan dan mengambilnya, dan melihat ada beberapa tulisan tangan di sisi kayu, yang masih ditinggalkan oleh Fang Junyu. Tian Leimu, Guntur Jiwa Yang dikandung, berspesialisasi dalam membunuh jiwa. Generasi selanjutnya dapat membunuh jiwa Lei Tianzun dan memutuskannya untuk memunculkan kembali kejayaan klan surgawi. Xiao Yu mengambil Tian Leimu dan melihat guntur dan kilat di atas. Ini sebenarnya adalah guntur jiwa yang tidak tunduk pada kendali guntur dewa guntur di luar sistem kekuatan pembersihan Ranjau Soul Thunder, sejenis petir yang melampaui sistem kekuatan petir, kekuatan serangannya dapat dikatakan nol, dan dapat dikatakan bahwa dunia ini tak tertandingi,
karena memiliki kemampuan untuk membunuh jiwa, tetapi dapat dengan mudah dihalangi oleh kekuatan spiritual, tidak dapat menyentuh jiwa, ini membuatnya tidak dapat mengukur nilai spesifik, mengatakan bahwa itu lemah, dan terkadang kuat yang dapat membuat Dacheng Sein Legan menyembah angin, mengatakan bahwa itu kuat, yang lemah dapat dihancurkan. Petik 2. Ini adalah guntur jiwa. Seperti obor tiga roh, di luar sistem kekuatan, ia memiliki efek yang sangat besar. Ketika digunakan dengan benar, ia dapat membawa manfaat yang membuat mata semua orang panas. Xiao Yu mengambil Tian Leimu dan mengerti mengapa Demigod Thunder tidak akan merespons. Bukannya Demigod Thunder tidak ingin mengumpulkan esensinya dan menambahkan kekuatannya sendiri. Demigod Thunder tidak begitu baik dalam hati nurani. Itu milik mereka yang cukup banyak bertemu untuk menariknya, dan segera menyerang dan merampok, tanpa pengampunan membunuh. Kekuatannya tidak dapat menekan guntur jiwa. Hu Tianqiu adalah jiwa yang terhalang. Dengan pedang pembunuh jiwaku, dengan guntur jiwa, dia dapat mengangkat jiwanya dengan cara yang aneh. Kalau begitu aku tidak akan menggunakan tambang jiwa untuk saat ini, menunggu untuk membantunya menyelesaikan krisis, dan kemudian mengintegrasikan tambang jiwa ini ke dalam pedang pembunuh jiwa. Pada saat itu, kita harus melihat apakah kekuatan pedang pembunuh jiwa dapat digandakan. Xiao Yu membelai Tian Leimu dan merasakan guntur jiwa yang tampaknya lemah, menantikannya. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan seorang pun di sekitarnya dan pergi dari sini. Kali ini aku datang ke tempat pembunuhan kuno, itu adalah banyak keuntungan. Pikiranku tidak diragukan lagi meningkat. Alam juga memasuki tingkat tengah Tongtian. Kekuatan pedang sihir berlipat ganda dan teknik pembunuhan pun tercipta. Itu sama, dia begitu penuh suasana hati di medan pembunuhan kuno ini, yaitu naga ke laut. Xiao Yu terbang ke ketinggian. Tidak ada jejak Hu Tianqiu di tanah terlarang Tianzun, jadi kemana dia akan pergi? Seseorang yang datang ke sini sebelum kita. Cepat, semuanya, jangan biarkan orang mengambil harta karun Tianzun. Beberapa suara masuk ke telinga Xiao Yu. Kekuatan pikiran dan mata meningkat. Di tempat ini, hanya dapat mencakup beberapa kilometer, dan Yin masih dapat terhalang. Namun, dengan peningkatan pikiran, jangkauannya telah mencapai tingkat yang menakjubkan. Dapat didengar dengan jelas. Cu, dan saat orang-orang itu mendekat, Xiao Yu merasakan fluktuasi yang jelas dalam kehidupan. Di medan pembunuhan kuno ini, atribut kehidupan, yang merupakan atribut kayu, adalah yang paling jelas, karena tidak sesuai dengan Yin, tetapi mudah untuk ditunjukkan. Xiao Yu menoleh untuk melihat. Ketika suara itu jatuh, orang-orang itu telah datang ke suatu tempat yang jaraknya kurang dari 100 meter darinya. Kecepatannya cukup cepat dan mereka dapat bergerak ke sini. Orang yang tidak memiliki pikiran yang penuh dan berkultivasi sebagai orang yang luar biasa. Xiao Yu, orang yang dipimpinnya adalah setengah raksasa Mu Tianluo. Dia memiliki kecepatan tercepat, sekitar 30 meter dari Xiao Yu. Setelah berlatih teknik pupil sederhana, dia memiliki ketahanan tertentu terhadap penghalang penglihatan Yin, dan mengenali Xiao Yu sekilas. Siapa kamu? Kata Xiao Yu. Xiao Yu waspada terhadap ancaman dari setengah raksasa itu. Peluang bertemu setengah raksasa di zaman kuno terlalu besar. Itu dapat ditemui kapan saja, tetapi Xiao Yu, yang berada di alam tingkat menengah, perlu berhati-hati. Siapa aku? Aku punya dendam terhadapmu. Mu Tian berkata dengan suara dingin, penindasan keras yang khas dari setengah raksasa itu tiba-tiba meledak. Kekuatan yang begitu dahsyat tiba-tiba membuat Yin di sekitarnya semakin mendidih. Banyak kemarahan langsung terkondensasi di bawah tekanan, dan semuanya bergegas menuju Xiao Yu dan Mu Tianluo. Xiao Yu tentu saja tidak menganggapnya serius, apalagi kekuatannya sudah kalah dengan periode terkuat di negeri itu. Saat itu, sulit untuk mengancamnya. Dia tidak melihatnya, setengah raksasa tidak. Yin mengganggu keadaan pikiran, memengaruhi lautan kesadaran, dan sangat mengancam jiwa. Kekuatan setengah raksasa melonjak, melindungi. Dalam menghadapi paksaan yang ganas, Xiao Yu tampaknya terintegrasi ke langit dan bumi, dan paksaan itu adalah embusan angin yang bertiup di atas bukit-bukitnya dan tidak berpengaruh padanya. Aku melihatmu dan kelompok atributmu semuanya adalah atribut kayu, kamu seharusnya berada di bawah pohon psikis kuno. Kata Xiao Yu, ketahuilah saja, kata Mu Tianluo dingin. Xiao Yu tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, berani bertanya siapa kamu, dan siapa di antara kerabatmu yang telah kubunuh.
Mu Tianluo berkata dengan suara yang dalam, cucuku Mu Shifeng, aku adalah kakeknya Mu Tianluo. Oh, ingat, Mu Shifeng, aku membunuhnya. Aku ingin membalas dendam, ya, sepertinya itu dekat dengan area inti di tengah medan pembantaian kuno ini. Apakah menurutmu kau cocok untuk bertarung hebat denganku? Xiao Yu bertanya, itu tidak lebih dari yin yang mengganggu keadaan pikiran, mengancam jiwa dan kesadaran. Aku ditekan, dan kau juga sama. Semua orang tidak dapat mengerahkan kekuatan terkuat. Aku adalah setengah raksasa, itu tidak cukup untuk membunuhmu. Mu Tianluo mencibir, hampir mustahil untuk mencapai pembunuhan tanpa batas di zaman kuno ini. Keadaan kesadaran memang merupakan faktor, tetapi itu tidak sepenuhnya tidak terpengaruh, dulu pertempuran sengit, nanti kena dampaknya juga. Lalu ada beberapa atribut gelap. Orang-orang dengan atribut nekromansi juga terpengaruh di sini, tetapi mereka juga memiliki efek berkah. Di bawah keseimbangan timbal balik, mereka dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka. Xiao Yu berkata dengan nada mencemooh, setengah raksasa yang bermartabat itu memiliki penglihatan yang sangat sedikit, apakah kamu terlihat seperti aku dapat terpengaruh? Kemarahan dan keterkejutan Mu Tianluo bercampur satu sama lain, kemudian menyadari bahwa Xiao Yu tidak menggunakan kekuatan apapun untuk menahan erosi kejahatan tersebut. Hal ini memungkinkan Mu Tianluo untuk segera tenang. Dia marah karena Xiao Yu membunuh satu-satunya keturunannya yang berbakat, Mu Shifeng, dengan cara yang sama seperti Mu Tianluo. Yang mengejutkan adalah Xiao Yu bertemu dengannya. Jika dia bisa menangkapnya, dia tidak hanya akan diberi hadiah oleh pohon psikis kuno, tetapi bahkan akan diatur. Langsung pergi ke tempat paling misterius yang dikendalikan oleh pohon psikis kuno. Itu beredar di mulut setengah raksasa ini. Jika mereka dapat berlatih di tempat-tempat misterius, mereka diharapkan menjadi raksasa. Dikatakan bahwa kamu memiliki pikiran, keadaan pikiran yang sepenuhnya terpenuhi, dan memang benar bahwa kamu dapat menahan yin. Apapun, aku tidak percaya kamu masih bisa melakukan ini dalam pertempuran sengit, dan bahkan jika kekuatanku terbatas, aku akan menggunakan 60% dari kekuatanku untuk membunuhmu. Mudah, Mu Tianluo mencibir. Xiao Yu mengulurkan jari-jarinya, dan mengaitkan, tidak ada gunanya, datanglah ke sini dan mulai. Sebagai setengah raksasa, Mu Tianluo lebih rentan terhadap provokasi. Begitu dia akan memulai, Xiao Yu, yang berbicara tentang membiarkan orang lain melakukannya, tiba-tiba menghancurkannya. Kecepatannya telah mencapai batas, dan dia sedang menunggu serangan. Begitu sosok itu berkedip, dia datang ke Mu Tianluo. Belati itu bercampur dengan kekuatan penghancur tak terbatas yang mengerikan, dan membombardirnya dengan ganas. Kekuatan tempur King Kong, hancur tak terhingga, menggandakan kekuatan pedang, dan kekuatan sarung tangan ketekunan, kombinasi keempatnya membuat kekuatan satu pukulan Xiao Yu sebanding dengan Master Superior Tong Tian. Ambil inisiatif. Mu Tianluo terpana oleh penampilan Xiao Yu. Dia adalah setengah raksasa. Sebenarnya, Xiao Yu datang untuk mengambil inisiatif menyerang, yang terlalu diremehkan. Kemarahan Mu Tianluo tiba-tiba mendidih, ditambah dengan api kebencian, dia tiba-tiba meledak menjadi cahaya hijau kehidupan dan meninjunya dengan pukulan. Oh, pukulan itu mengenai pedang. Cahaya terang meletus tiba-tiba, seperti matahari yang terik, yang menerangi langit dalam jarak puluhan ribu meter seperti siang hari, dan kekuatan yang meledak juga bersemangat. Xiao Yu mengerang, kakinya terbenam di tanah, dan dia masih tergelincir kembali lebih dari 300 meter oleh kekuatan guncangan, dan backhand-nya dimasukkan ke tanah dengan pisau ajaib, yang hanya dengan enggan menjadi stabil. Lengan kanannya masih sakit, dan organ-organ dalamnya juga terpengaruh. Rasa sakit Zen beruntung. Untungnya, fisiknya telah sangat berubah dan dia tidak terluka. Sebaliknya, setengah dari mutian raksasa jatuh, alur darah muncul di atas tinjunya, dan tulang-tulang Bai Shen dapat dilihat, dan tubuhnya sedikit terguncang. Terluka, itu adalah pedang tajam yang terlalu tajam. Sejauh menyangkut kekuatan, bahkan jika itu ditekan, itu masih menunjukkan kekuatan yang luar biasa, tetapi ini bukan yang paling berbahaya. Pukulannya segera meledakkan kemarahan di sekitarnya dan menabraknya dengan gila. Jiwa, lautan kesadaran, dan keadaan pikiran semuanya terkena. Dengan kemampuan Mu Tianluo, suasana hatinya lengkap dan pertahanannya adalah yang terkuat, tetapi jiwa dan lautan kesadarannya sangat terpukul. Lautan kesadaran itu bergolak hebat pada awalnya, tidak dapat menstabilkan pikiran, dan jiwanya rusak.
Fluktuasi mental begitu kuat sehingga suasana hati yang semula menghentikan air segera menggoyangkan ombak, dan segera menghilang, dan Yin segera menyerbu ke dalamnya, sehingga ilusi yang tak terhitung jumlahnya, darah, pembunuhan, sesak napas, dan hantu muncul di benak Mutian. Semuanya untuk merobek keadaan pikirannya sepenuhnya dan membuatnya gila. Mata Mutian Luo penuh dengan darah. Baris terakhir pengetahuan spiritual mengatakan kepadanya bahwa dia harus mundur dan tidak melawan Xiao Yu di sini. Dia melompat mundur hampir gila, cepat, bunuh aku. Mereka yang mendengarnya juga terkejut, tetapi tentu saja mereka juga melihatnya. Alasan mengapa Xiao Yu dapat mengandalkan efek limpa dari perang ini, mengandalkan lingkungan geografis. Bertarung selalu selaras dengan rakyat. Lingkungan geografis saat ini dapat berperan dalam membalikkan keadaan. Siapapun yang memanfaatkannya dengan baik dapat memenangkan kemenangan terakhir. Jelas dalam hal ini, Xiao Yu lebih baik. Bertarung bersama, setiap orang mengerahkan 50% kekuatannya, menyisakan setengah kekuatannya untuk membela diri dan tidak membiarkan Yin bertiup. Orang kepercayaan Mutian Luo berteriak keras. Puluhan orang bergegas bersama. Mereka semua mematuhi perintah, dan menghembuskan napas mereka pada tubuh mereka sendiri, membentuk topeng kehidupan, melindungi tubuh mereka dari invasi Yin, dan mereka semua adalah orang-orang yang sepenuh hati, sehingga mereka dapat memainkan kekuatan tempur tertentu di sini. Xiao Yu tersenyum sedikit. Semua orang, saya Xiao Yu untuk bertaruh dengan Anda. Saya bertaruh Anda bergandengan tangan, bukan lawan saya. Ini akan menjadi tempat Anda jatuh. Sombong, terlalu sombong. Bahkan jika kamu pikir kamu mampu melawan Yin, kami hanya menggunakan setengah dari kekuatan kami. Begitu banyak orang bergabung untuk membunuhmu dengan mudah. Selama aku selangkah lagi dari setengah raksasa, mudah untuk membunuhmu dengan setengah kekuatanku. Banyak master yang marah. Xiao Yu tidak mempermasalahkannya dan melanjutkan, aku berani bertaruh denganmu, hanya butuh trik untuk membunuhmu.